Iya, 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 karena udah menuju Idul Fitri juga ya. Jadi mungkin minggu depan baru mulai WFH. Pekan depan baru libur Kak. Oh iya sama ya. Yang lain kayaknya rata-rata pekan depan baru libur ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang sambil bekerja, sambil belajar, dimudahkan, dilancarkan juga. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa tetap menyimak materi kita di sore hari ini dengan baik ya teman-teman. Apakah teman-teman udah sedia alat tulis, kertas buku, dan pulpen atau pensilnya? Atau mungkin kak aku mau pakai notes HP aja deh gitu. Oke, ada Kak Rasi jadi sudah ngirim jempol nih. Berarti udah ready ya dengan alat tulisnya. Masih menyelesaikan skripsi, mohon doanya juga ya semuanya. Oke, Kak Marwa, mudah-mudahan dilancarkan skripsinya ini. Satu step terakhir sebelum akhirnya memakai toga, mudah-mudahan dilancarkan skripsinya, mudah-mudahan dapat dosen pembimbing yang baik juga ya. Kak Hawa sudah oke. Teman-teman yang lain juga mudah-mudahan sudah disiapkan untuk alat tulisnya karena salah satu adab dalam mencari ilmu itu adalah dengan mencatat apapun yang sudah kita dapat ya karena ilmu itu diikat oleh catatan, oleh tulisan. Gitu teman-teman. Oke, aku mau nanya-nanya lagi nih. Sekali lagi ya, aku tanya lagi ya selain kakak-kakak tadi yang udah ngerespon. Apakah teman-teman sekarang sedang proses ta'aruf? Atau barangkali mungkin setelah mengikuti kajian ini bisa bertemu dengan jodohnya gitu di room Zoom. Barangkali ya, lucu banget kan jadinya kalau ada cerita ke teman-teman tuh aku ketemu sama calon aku di kajian healing before ring tuh. Eis, kondisinya sedang menuntut ilmu bersama-sama. Kak Dinda, iya Kak, hehe. Oh lagi ta'aruf juga ya, Masya Allah, mudah-mudahan dilancarkan ya. Ada lagi yang yang lagi ta'aruf? Atau coba aku pengen teman-teman respon di chat ya. Ketik satu untuk teman-teman yang sedang proses ta'aruf dan ketik dua untuk teman-teman yang sedang menjemput atau menunggu jodohnya. Kita coba cek nih. Oke, ada yang satu. Ketik satu dan dua. Satu aja kak, satu aja. Pilih satu atau dua. Dua, dua, dua. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Ketik satu untuk teman-teman yang sedang proses ta'aruf. Ketik dua untuk teman-teman yang sedang proses menunggu atau menjemput jodohnya. Oke. Ini rata-rata dua ya. Ada lagi? Ada lagi? Tiga ada gak kak? Apa tuh tiga? Atau mungkin ada yang tiga tuh untuk yang sudah menikah gitu ya? Atau mungkin ada yang sudah menikah di sini? Ada yang sudah menikah dan akhirnya mengikuti kajian ini untuk heal gitu ya, karena sudah menemukan kepingan-kepingan diri yang ternyata oh aku tuh ada yang masih perlu disembuhkan ya, entah itu inner child-nya, entah itu trauma masa lalu dan lain sebagainya gitu. Dan aku juga mau nanya, motivasi teman-teman mengikuti kajian healing before ring ini apa sih? Coba, apakah karena iya kak aku udah aware nih kalau sebetulnya ada hal-hal dalam diri aku yang masih perlu dibenahi misalkan, atau karena aku sudah paham nih kalau sebetulnya menikah tuh perjalanan yang panjang dan aku perlu prepare, ini salah satu prepare-nya. Coba, pematerinya menarik. Oke, hati-hati loh pematerinya sudah menikah. Pematerinya menarik betul ya karena beliau apa? Bagian dosen dari salah satu universitas di Bandung, dosen psikologi, jadi cocok banget dengan tema sekarang healing beforing. Oke, ada kata Kak Marwa. Aku rasa aku harus belajar lebih banyak dan banyak lagi. Oke, berarti motivasinya untuk belajar ya. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi teman-teman? Karena kayaknya kalau di tahun-tahun sebelumnya entah aku yang mainnya kurang jauh atau gimana. Kalau di tahun-tahun sebelumnya tuh biasanya bincang-bincang pranikah tuh jarang yang ngobrolin soal mental health ya. Tapi mungkin karena sekarang-sekarang eh,
dunia ini dipenuhi dengan Gen Z yang sudah melek dengan mental health, dan akhirnya lahirlah tema healing before ring ya. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya kenapa mengikuti kajian ini? Selain mau belajar atau misalkan mau bertemu teman baru, atau misalkan aku mau sambil mencari jodoh Kak di room Zoom gitu misalkan. Oke, teman-teman semuanya, aku himbau sekali lagi untuk menyalakan kameranya dan silakan mic-nya di mute ya sebelum diperkenankan untuk bertanya nanti saat sesi tanya jawab. Sambil kita cek juga apakah pematerinya sudah ada. Oh, sudah ada. Oke, teman-teman, aku mau nanya dulu. Karena di background aku juga nggak ada ya, nggak ada nama pemateri ya. Jadi teman-teman tidak bisa mencontek. Apakah teman-teman tahu nama pemateri hari ini siapa? Siapa ya? Kalau aku nanya tema kan ada nih, di samping aku tema ada. Kalau nama pemateri siapa tuh kira-kira? Ibu Dokter Yunita, Dokter Yunita. Oke. Bener nggak ya? Betul. Oke, hari ini kita akan belajar bersama Dokter Yunita terkait healing before ring, menikah dengan jiwa sehat ya. Nah, tentunya apa? Bukan tanpa alasan dengan diadakannya tema ini, juga tentunya dengan awareness terhadap diri kita sendiri, karena dalam proses mempersiapkan pernikahan itu bukan hanya kita mencari ingin jodoh yang seperti apa, bukan hanya kita ingin dibersamai dengan orang seperti apa, tapi kita juga perlu menata diri kita ya teman-teman. Nah, aku juga ingin menginformasikan webinar ini bersinergi dengan program kebaikan wakaf Salaman di bulan Ramadan, yaitu Wakaf 4 in 1, yang membuka kesempatan sobat wakaf semua untuk dapat berinvestasi pahala dengan skema sedekah jariah. Buat sobat wakaf yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk terus ikuti webinar series Ramadan by Wakaf ini dari awal sampai akhir. Juga untuk melakukan presensi secara online yang linknya akan dibagikan di akhir acara. Jadi jangan lupa teman-teman ikuti terus webinarnya sampai akhir, dan jangan lupa diisi presensinya ya. Spesial di webinar series Ramadan kali ini, kita akan membahas seputar pernikahan dari sisi psikologi. Nah, kan kadang kita ingin cepat-cepat menikah agar merasa lengkap, tapi pernahkah kita bertanya, apakah kita sudah benar-benar selesai dengan diri kita sendiri? Coba boleh dijawab. Sudah benar-benar selesai nggak teman-teman dengan diri teman-teman sendiri? Karena nyatanya pernikahan bukan tempat untuk menyembuhkan luka sendirian. Pernikahan adalah tempat dua jiwa yang sehat saling menguatkan. Makanya adanya tema healing before ring, menikah dengan jiwa sehat, ini adalah untuk mempersiapkan jiwa kita menuju pernikahan. Nah, di sore hari ini kita akan belajar bagaimana mempersiapkan diri secara emosional dan psikologis sebelum memasuki fase besar dalam hidup bersama Dr. Yunita Sari, MPSI. Aku izin bacakan CV-nya ya. Beliau bernama lengkap Dr. Yunita Sari, SPSI, MPSI, psikolog, dan beliau merupakan sarjana psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung dan Magister Profesi Psikologi Universitas Padjadjaran, klinis anak atau perkembangan, dan merupakan Doktor Ilmu Psikologi UGM, penerima beasiswa unggulan dosen Indonesia dalam negeri LPDP UGM 2016. Dan work experience beliau ada sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, Unisba. Adakah mahasiswa Unisba di sini? Dari tahun 2007 sampai sekarang. Terus beliau juga merupakan bimbingan konseling Institut Ilmu Teknologi Bandung ITB di bidang psikolog tahun 2010 sampai 2020. Dan sebagai psikolog juga di unit layanan psikolog terpadu ULPT Unisba. Nah, untuk riwayat organisasinya ada di HIMPSI, HIMSI Jabar, anggota sebagai anggota tahun 2010 sampai sekarang. Terus APSI, Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia, terus dan API, Asosiasi Psikologi Islam. Dan mau di scroll ke bawah kan? Oke, beliau juga interest di pemberdayaan keluarga, parenting, pranikah dan pasangan, kesehatan mental remaja dan kepemudaan. Coba di next. Oke, beliau juga punya banyak sekali
research activity, conference, publication juga, jurnal saya salah satunya berjudul Menyembuhkan Luka Dinamika Pemaafan Penyintas Kekerasan Daring Dalam Berpacaran. Ini yang terbaru ya, tahun 2025. Ini banyak banget jurnal yang beliau rilis dan luar biasa ya. Insya Allah pemateri di sore hari ini sangat kredibel sesuai dengan temanya. Aku coba mau cek juga nih, apakah Dokter Yunita sudah ada di room? Ada, Teh. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Jangan panggil dokter deh, Teh Yun aja. Itu Kang Lukman ketawa. Panggil Teh Yun aja. Oh, oke oke oke. Mohon maaf sore baru kedengar. Sehat gimana Teh? Alhamdulillah kabarnya. Senang banget bisa Alhamdulillah ketemu. sehat. Mas. Alhamdulillah senang banget bisa ketemu di sore hari ini. Kenalin Teh, nama aku Resti yang insya Allah akan membantu acara sampai akhir. Teteh, apa aja kesibukannya sekarang nih Teh? Apalagi di 10 malam terakhir Ramadan. Pasti sibuk di rumah ya? Iya, sibuk mempersiapkan beresin kerjaan supaya bisa mudik. Masya Allah. Oh, mau mudik Tahun ya Teh depan. bentar lagi ya? Iya, insya Allah mau mudik gitu Ah, ya. Cuma kan karena harus ya biasa 10 hari terakhir kan ya anak-anak udah libur segala macam ya begitulah. iya, Masya Mamam Allah. gitu ya. Iya, pasti hektik ya, apalagi mama-mama ya. Mudah-mudahan dilancarkan selalu ya, Teteh ya. Amin, Nah, amin, amin. ini sudah ada teman-teman yang siap belajar nih, Teteh. Apakah Teteh sudah siap untuk sharing bersama teman-teman di sini? Oke, oke. Kita berapa lama, Teresti? Insya Allah di 40 sampai 60 menit ya, Teh ya. Oke, aku presentasi sekitar 40 menitan berarti ya? Nanti Iya, tolong boleh. di-reminder ya. Kang Lukman udah Oke. tahu tuh. Aku suka bablas, jadi itu Karena masih ngobrol ya, Teh kebanyakan. ya. Mhm. Oke, siap Teteh. Nah, teman-teman juga aku himbau sekali lagi untuk dipersiapkan alat tulisnya karena kita akan segera mulai kepada acara paling utama yaitu sesi pematerian dari Teh Yuni. Mangga Teteh, waktu dan tempat disilahkan. Makasih Teh Resti, makasih Kang Lukman. Suara Sama-sama. saya terdengar kah? Aman-aman Teh. Mhm. Takutnya bergema ya. Oke. Selamat salam kenal teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunita, biasanya dipanggil Teh Yun ya. Kampus-kampus juga di kampus mahasiswa juga panggilnya Teh Teh gitu ya, Teh Yun gitu ya. Jadi saya kalau dipanggil ibu atau dokter gitu kayak gatel ya badan. Gatal gitu. Jadi, kita panggil Teteh aja ya, oke. Kita akan mulai, kita mau ngobrol nih tentang healing before ring atau healing before wedding gitu ya, oke. Ini bahasannya nih, apa namanya nih, Kang Lukman tuh ngasih tornya tuh biasanya suka luar biasa ya. Suka bikin aku deg-degan gitu, ini materinya, oke kita mulai dari outline dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan ngomongin tentang gimana sih sebenarnya masa lalu tuh bisa berdampak ya ternyata ke, kehidupan pernikahan. Kemudian kita akan ngecek-ngecek gimana nih kita memahami masa lalu kita, kemudian, kira-kira dampaknya tuh sampai kayak gimana sih dan nanti kita cara berdamainya atau kira-kira cara buat self healing-nya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, ini karena teman-teman banyak yang, apa namanya, yang, off cam, nanti, nggak apa-apa, tapi nanti dengerin atau mudah-mudahan bisa kalau ada yang nggak jelas gitu ya, bisa di kolom chat ya, gitu. Kita bisa ngobrol nih via kolom chat. Nah, sebelum mulai nih teman-teman, siapa nih yang baterai emosinya hari ini lagi low banget, low budget gitu ya. Ada yang ya so-so gitu ya, di situ ada warna ungu, ada yang warna hijau gitu ya, baterainya ada yang warna hijau, warna senyum, saya cukup emosinya hari ini cukup happy gitu ya, cukup stabil gitu. Dan ada yang full energi, sangat, emosinya hari ini benar-benar full of happiness gitu ya. Boleh teman-teman tulis di kolom chat saya warna, apa tuh, abu, ungu, hijau, atau biru nih, gitu. Kita ngecek-ngecek dulu ya, nih sebelum mulai, mudah-mudahan supaya soalnya nih, tadi saya ngajar jam 1 sampai jam 2 juga sempat ketiduran teteh gitu. Teteh ketiduran ya Zoom meeting gitu. Ah, iya bener, ini biasa ya mama gitu. Oke, kita lihat di kolom chat udah banyakkah yang menjawab? Wah, biru pol ya, Edwin. Oh, Kang Lukman. Ya iyalah Anda panitia gimana? Yang lain dong, yang lain. Hijau. Oke, warna ungu. Oke, ada yang warna ungu. Oh, warna ungu so-so gitu ya. Yang lain masih oh hijau, hijau. Oke.
Kayaknya cuma Kang Lukman aja nih yang biru pol karena harus membersamai kita, kayaknya the one and only, Ikhwannya gitu ya ini. Oke, kita next ya teman-teman. Oke. Ah, oke, jadi fokus bahasan kita, biasanya kalau kita ngomongin pernikahan tuh saya ada 4 bahasan ya, biasanya ada mahamin diri sendiri, mahamin pasangan, terus kita gimana merancang masa depan untuk menikah, lalu kemudian strategi-strategi pemecahan masalah kalau ada masalah dalam pernikahan. Nah, bahasan kita hari ini tuh fokus ke self help. Ya, self help ya, membantu diri, pemahaman terhadap diri gitu ya. Ini pengantarnya adalah sebenarnya kita kenal nggak sih sama diri kita? Oh no, gitu ya. Who am I? Jadi sebenarnya aku tuh siapa ya? Aku adalah malaikat kecil. Nah, biasanya kita mengidentifikasikan diri kita dengan saya adalah Yunita, saya itu cantik gitu ya, saya baik gitu ya. Ini kita punya kita mengenal diri kita tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi kita, sebenarnya kita udah kenal belum ya sama diri kita. Nah, kenapa kita harus kenal diri kita? Karena salah satu, eee, kesiapan menikah itu adalah kenal diri, teman-teman ya, kenal diri. Karena apa? Karena kita kalau kita udah kenal diri kita, kita akan mulai belajar juga untuk mengkomunikasikan pada calon pasangan kita. Kita tuh orangnya kayak gimana sih? Aku tuh orangnya penakut, aku tuh orangnya dependen, aku tuh orangnya begini 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 begini, gitu ya. Karena kita kenal diri kita selama 20 tahun ini, kita tuh bagaimana dengan diri kita. Jadi kita harus kenal dulu, kira-kira saya tuh orangnya gimana ya? Atau kadang-kadang kita bingung, saya tuh gimana ya orangnya? Terus kita nanya ke teman kita, gitu ya. Aku tuh orangnya gini nggak sih? Gitu ya. Kadang-kadang kita meminta validasi atau informasi dari orang lain tentang diri kita gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita masih dalam proses belajar mengidentifikasi diri. Tapi sejatinya mengenal diri itu sudah dimulai dari ketika kita mulai beranjak remaja gitu ya teman-teman ya, SMP gitu ya, SD akhir gitu ya. Kita suka berdandan, kita suka mulai, aku pengen, meniru mama. Aku pengen kayak kakak aku pengen kita mulai melihat model-model yang ada dan lalu kita mix and match gitu ya. Aku tuh, nyamannya seperti apa. Nah, ketika kita mengenali diri, kira-kira ada nggak ya luka-luka dalam diri kita yang sebenarnya tuh, secara sadar dan nggak sadar tuh kita rasain gitu ya, gitu. Jadi luka fisik mah kelihatan, tapi luka batin tuh kadang-kadang nggak tahu gitu ya. Aku tuh kenapa ya, aku tuh kesel banget sama cowok-cowok yang kalau dia tuh gini 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 gitu. Nah ya, ini apakah kita dulu pernah ya mengalami, sesuatu yang membuat kita jadinya sebel banget sama cowok kayak Kang Lukman misalnya gitu ya, gitu. Jadi nah, kita perlu kenal apakah kita punya masa lalu yang sebenarnya masa lalu itu tuh jadi isu-isu penting loh dalam kehidupan pernikahan kita gitu ya. Misalnya, wah dulu waktu kecil tuh pernah tuh mengalami pelecehan seksual gitu ya. Dulu nggak tahu kalau itu tuh pelecehan seksual gitu ya. Misalnya nih, dicium sama abang-abang apa sih, jualan bakso di pinggir jalan misalnya ya, kita masih umur 7 5 tahun misalnya kayak gitu ya. Saat itu kita ngerasa, biasa aja gitu. Setelah dewasa gitu ya, setelah remaja gitu, kita tuh ngerasa, "Kok kayaknya itu nggak pantas ya?" Nah misalnya gitu ya, kita mulai menyadari menyadari ada hal-hal yang dulu kita tidak sadari, lalu sekarang mulai menyadari bahwa itu nggak layak, itu nggak pantas, itu nggak seharusnya gitu ya. Kemudian kita juga pernah tuh mengalami bullying, dijelek-jelekin temen, atau dikata-katain yang parah banget sampai kita tuh sedih banget gitu ya, misalnya dibilang bodoh lah, atau dibilang kamu itu, anak nggak tahu diri lah, atau apalah misalnya ya. Gitu. Kemudian apakah kita juga kehilangan figur ayah gitu ya. Ayah kita meninggal sejak kecil, lalu, ibu kita tidak menikah lagi, ibu kita juga nggak punya saudara laki-laki, misalnya gitu ya. Lalu kita sangat pingin punya ayah kayak teman kita. Wah, happy banget ya kalau sore-sore suka diajak ayahnya jalan-jalan naik motor, misalnya gitu. Mulailah kita merasa rendah diri atau jadi iri pada orang lain, keluarga orang lain misalnya gitu ya. Kemudian ada juga yang mungkin, ayah atau ibunya berselingkuh gitu ya. Jadi, kita pernah melihat ibu kita bersama laki-laki lain, tapi dulu kita nggak tahu kalau itu tuh selingkuhannya gitu. Atau ayah berselingkuh, kita tiba-tiba nggak sengaja baca chatnya gitu ya.
Wah, ini ada beberapa orang nih kadang-kadang, "Teh, aku ngelihat, ayah aku sama perempuan lain," atau, "Teh, aku lihat gak sengaja chat-an ayah aku dengan perempuan lain dan itu mesra-mesraan, sayang-sayangan," gitu. Itu nggak sengaja, misalnya nggak sengaja gitu, dan akhirnya kita memunculkan kebencian pada ayah atau pada ibu yang berselingkuh tadi. Atau kita nih tiba-tiba ini mungkin yang di sini ada yang belum nikah ya, atau emang belum nikah semua nih Kang Lukman rata-rata ya. Jadi ditinggal menikah calon pasangan. Ada tuh dulu temen saya, udah DP gedung, udah nyebar undangan, tiba-tiba pasangannya ini berselingkuh, akhirnya gagal, nggak jadi, atau pasangannya kabur, nggak jadi, gitu ya. Itu benar-benar, meninggalkan bekas yang susah mungkin. Terus kemudian di-ghosting sama calon, udah ta'aruf, udah tinggal perkenalan ke orang tua, tiba-tiba hilang. Ini orang nggak tahu kemana, sosial medianya nggak bisa dihubungin, telepon yang nggak bisa dikontak, lalala gitu ya. Atau korban perselingkuhan gitu ya, kita diselingkuhin gitu ya, dan itu sangat membuat kita malu, keluarga malu misalnya ya. Terus kemudian pernah mengalami kekerasan dalam berpacaran dan masih banyak lagi isu-isu penting yang mungkin akhirnya membuat kita nggak percaya gitu ya. Oke, ini selanjutnya adalah, eee memahami permasalahan masa lalu. Ini kenalin nih sumbernya gitu ya. Apa aja sumbernya? Bisa jadi sumbernya itu dari internal keluarga atau eksternal keluarga kita. Nah, ya, bisa jadi, kita, tahu bahwa sumbernya itu adalah orang-orang terdekat kita. Misalnya, dari ibu atau ayah tadi ya. Atau kakak kita gitu ya, misalnya atau saudara-saudara dekat gitu ya, internal keluarga. Atau dari eksternal keluarga. Misalnya tuh, tadi, teman-teman karena dibully gitu ya, atau dari misalnya, pacar atau mantan yang sudah nge-ghosting gitu ya, itu kan eksternal keluarga gitu ya. Jadi, ini aku ini dulu ya, stop share dulu sedikit ya. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita tuh nggak menyadari gitu ya, tiba-tiba kok kita ngerasa, kita berada di posisi yang, mmm, "Kenapa ya aku kayak gini?" Gitu. Emang benar sumbernya dan kadang-kadang kita nggak nyadar atau sumbernya itu mix gitu ya, sumbernya tuh mix. Mix itu gimana Teh maksudnya? Mix itu tuh jadi, ya dari temen, ya jadi dari keluarga, jadi timbul berbagai macam sumber atau orang-orang yang membuat kita tuh sebenarnya menjadi entah itu membenci diri kita sendiri atau kita jadi, sangat nggak percaya dengan diri kita gitu ya. Oke, ini udah muncul lagi ya. Oke. Nah, bagaimana sih Teh kita kenalinnya kalau sebenarnya loh kok ini ya? Oke. Gimana sih kita ngenalin bahwa itu tuh jadi trauma atau itu tuh jadi kayak yang, "Wah," gitu ya, "kok aku ngerasa gini ya?" Gitu. Kalau aku melihat sesuatu gitu. Nah, contohnya gini, tubuh dan pikiran kita tuh jadi bicara gitu ya, ketika kita si sumbernya itu muncul lagi atau mirip gitu ya misalnya. Misalnya contohnya reaksi berlebihan terhadap hal kecil. Misalnya kita tadi, kita punya teman gitu ya, teman kita itu bercandaan gitu misalnya, "Ih kamu gendut ya," gitu misalnya. Oh kita mulai itu ter-trigger, karena apa? Karena dulu pernah dibully karena badan kita gendut. Nah, gitu ya. Jadi, reaksi berlebihan terhadap kecil padahal teman kita tuh cuma bercanda, tapi at the moment kita tuh bener-bener yang, "Kamu tuh kenapa sih?" Gitu, "Aku tuh gini 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 gini." Terus teman kita kan kaget ya, "Hah? Kamu kenapa?" Gitu, "Kan aku cuma bercanda." Gitu. Nah, kemudian sulit percaya orang lain gitu ya, atau trust issue. Tadi ini bisa jadi dari perselingkuhan biasanya atau di-betrayal atau dikhianati ya. Orang-orang yang cenderung dikhianati gitu, itu biasanya sulit percaya sama orang lain. Entah dari teman, entah dari apalagi dari pasangan gitu ya, atau dari, pasangan ta'aruf sebelumnya misalnya gitu ya, atau dari orang tuanya pernah janji atau pernah melukai gitu, jadi susah percaya sama orang lain gitu. Jadi gimana Teh? Jadi susah nanti kita kalau ada yang mau mendekat itu kita nggak percaya, "Kenapa sih orang ini mau ngedekatin aku?" Gitu.
kamu tuh gini, pasti selalu ngelihatnya tuh yang jelek aja, susah aja biasanya. Atau people pleasing, jadi takut menolak dan selalu ingin menyenangkan orang lain gitu. "Nggak apa-apa deh aku terluka," sebenarnya aku nggak setuju sih, tapi di depan orangnya kita selalu pengen orang itu bahagia, looks happy gitu ya. "Iya nggak apa-apa," gitu, "Aku nggak apa-apa kok, nggak apa-apa," gitu ya. Padahal sebenarnya sebel, kecewa, marah gitu ya, tapi kita ngerasa kalau kita nolak tuh dunia pasti, nyalahin kita. Dunia jadi, mengancam kita, misalnya gitu ya. Dan kadang-kadang merasa tidak cukup, "Kenapa ya? Aku tuh ngerasa tuh nggak cukup aja," gitu. "Apa sih? Kenapa sih?" Gitu. Dalam berbagai macam hal gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita udah tahu ada yang nggak beres nih kayaknya, ada sesuatu yang perlu aku identifikasi nih dalam diri aku gitu ya. Kira-kira masalahnya waktu itu di usia berapa ya aku? Masih ingat nggak ya aku detailnya atau aku lupakan? Nah, ketika yang dilupakan ini nih kadang-kadang jadi berat juga ya. Kapan ya? Kayaknya aku nggak inget deh aku pernah mengalami hal itu gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau di psikologi tuh jadinya tuh di hipno gitu ya, di hipnoterapi untuk mengingatkan kembali gitu. Tapi ada orang yang siap, ada orang yang nggak siap gitu dengan hipnoterapi gitu-gitu ya. Terus kita berpikir, apakah kalau kita nikah, itu akan merugikan diri kita sendiri ya, kalau kita masih punya perasaan-perasaan yang tadi, ingin selalu menyenangkan suami, ingin selalu menyenangkan anak, padahal hidup itu kan nggak seindah itu ya teman-teman. Sometimes ada bitter truth atau kenyataan-kenyataan pahit yang harus kita sampaikan pada orang yang kita sayangin. Sometimes hidup itu nggak selalu, nyaman-nyaman aja gitu, selalu ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang harus kita sampaikan gitu. Dan kadang-kadang kita menutupinya karena ingin selalu terlihat baik, karena atau kita takut nanti kalau kita omongin itu, kita dijauhin karena kita pernah ditolak oleh orang lain gitu ya, pernah punya pengalaman, ditolak lingkungan misalnya gitu. Nah, siklus itu kadang-kadang berulang polanya ya, teman-teman. Kalau teman-teman menyadari itu kadang-kadang tadi pemicunya kita mesti identifikasi nih, kayaknya kalau di situasi kayak gini misalnya ya, wah aku tuh kalau di ruangan, kecil gitu ya, di lift misalnya, wah kalau di lift tuh aku mulai gemeteran nih misalnya ya, atau keringat dingin, apalagi di liftnya tuh sendirian misalnya gitu ya. Mulai cemas, mulai ketakutan, atau jadinya marah gitu ya. Kemudian tuh akhirnya kita jadi menghindar atau ini reaksi otomatis badan ya memang, menghindar atau akhirnya menyerang, kok menserang sih, menyerang gitu ya, menyerang orang yang kita rasa tuh membahayakan gitu ya. Kemudian akhirnya nyesel, "Kenapa ya kok kayak gitu? Kan tadi tuh sebenarnya masalahnya sepele ya." Kayak kayak gitu ya, gitu. Oke, next. Nah, kalau kita lihat, ini contohnya ya, di dalam pernikahan misalnya. Kita melihat KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga orang tua kita. Kita melihat ayah kita mukul ibu kita, misalnya ya. Nah, kita khawatir diperlakukan sama nanti oleh pasangan. Tetapi secara nggak langsung kita punya cara coping yang sama dengan orang tua kita. Misalnya, kita melihat ibu kita tuh dipukulin sama ayah kita. Tapi ibu kita diam aja dan cuma bisa nangis. Nah, kita itu sebenarnya setiap ada masalah, itu juga cuma bisa nangis. Nggak bisa ngomong, aku nggak mau, aku nggak suka kamu gini. Itu kita nggak bisa ngomong. Ternyata coping kita sama ya. Kok aku cara ngadepin masalah aku sama ibu aku mirip. Aku akhirnya takut, apakah aku akan dapat pasangan yang kayak gitu juga ya? Gitu. Jadi, setelah kita misalnya kita, setelah kita khawatir terus kita menemukan nih pasangan yang cocok gitu ya. Kayaknya dia bisa deh menenangkan aku, membuat aku nyaman. Nah, setelah menikah ternyata tanpa kita sadari kita selalu menuntut pasangan kita untuk selalu tampil perfect. Selalu, apa namanya, dia nggak boleh melakukan kesalahan gitu. Dan supaya pasangan kita, memaklumi kesalahan kita karena kita punya pengalaman orang tua kita tuh pernah di KDRT dan mengabaikan perasaan pasangan. Jadi misalnya kalau kita ada salah, kita tuh selalu berusaha, kita tuh jadinya egois gitu. Jadi "Kamu harus maklumin aku, karena kan orang tua aku tuh dulu pernah ngalamin KDRT, aku tuh takut, aku tuh khawatir," sehingga kita tuh jadi kayak yang nggak mau berubah kesannya. Jadi harus orang selalu yang memaklumi kerentanan kita, gitu ya. Nah, ini jadinya nggak bagus nih ya teman-teman ya. Jadi kita menutup peluang bahwa kita harus terus belajar untuk memperbaiki diri. Yang kedua misalnya, pernah akan nikah namun dikhianati oleh calon pasangan, gitu ya. Terus
akhirnya kita nggak percaya tuh tadi sama laki-laki dan khawatir dihianati lagi. Tuh, ujung-ujungnya kita nggak yakin. Oh, ini sekarang marriage is scary gitu ya. Tambah lagi mulai banyak bermunculan di media sosial gitu ya, di TikTok atau di, Instagram gitu. Wah, banyak yang nikah tuh nanti lebih baik jomblo gitu, yang nikah tuh banyak yang mengalami kekerasan, yang nikah tuh banyak yang cerai, banyak banget kasus-kasus gitu ya. Akhirnya kita akan selalu curiga dan sulit membangun kepercayaan pada orang lain atau pasangan yang akhirnya membuat pasangan kita tuh nggak nyaman. Kalaupun udah nikah nih biasanya yang pola-pola gini tuh ya, akhirnya sering banget ngebukain, apa namanya, WhatsApp suaminya misalnya gitu ya. Jadi ngeliatin nih sama siapa aja, mudah curiga, cemburuan gitu ya, kayak kayak gitu, berlebihan. Dan itu kadang-kadang ngebuat pasangan nggak nyaman. Sedangkan laki-laki itu tuh butuh dipercaya. Kalau dia lebih banyak dicurigai, dia nggak nyaman, gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat, ya, bagaimana lingkungan kita membesarkan kita, bagaimana keluarga, keluarga besar, lingkungan sosial, pertemanan, itu semua tuh, bisa, membuat kita atau, menjadi pengalaman dalam hidup kita, yang itu tuh bisa berdampak terhadap relasi kita dengan pasangan sedikit banyak, gitu ya. Karena kita, tidak atau tidak menyadari atau kita nggak refleksi diri dulu, aku tuh sebenarnya kelemahannya apa aja sih, kekurangan aku tuh apa ya? Sehingga kita perlu komunikasikan ke pasangan dan pasangan tuh mungkin akan berefleksi juga, dia punya sumber dayanya nggak ya, untuk membantu kita keluar dari kondisi permasalahan itu, atau kerentanan itu, atau, hal-hal yang perlu kita perbaiki tadi, gitu ya. Kira-kira pasangan kita tuh mau nggak ya sama-sama pasangan kita juga mungkin dia juga punya hal-hal yang, rentan atau dia juga punya masa lalu yang, isu-isu penting dalam hidupnya. Sebenarnya nggak hampir semua orang tuh punya, masa lalu yang mungkin nggak selalu orang baik-baik aja gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin, orang-orang yang pernah berada di titik nadir, tidak menyenangkan, atau masa lalu yang buruk gitu ya, mungkin hampir semua orang tuh punya gitu ya, tinggal orang itu mau mengakui menjadikan itu sebagai sebuah, motivasi untuk berjuang dan menjadi lebih baik, atau itu makin melemahkan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, cara berdamainya ya, kira-kira ini self healing nih ya. Jadi ada hari baik, ada hari buruk, dan karena teman-teman semua nih mungkin, sering atau terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya instan, nah ini mohon maaf, perubahan perilaku itu nggak instan ya. Jadi kadang-kadang kalau mau pergi ke kampus, motor rusak, wah ada Gojek, ada Gokar, ada Grab, ada Maxim, wah kita bisa pakai, wah ini cepet nih, yang mana yang paling cepet. Kalau kita mau makan, nggak harus masak dulu, kita, pesan GoFood. Kita bisa, macam-macam pilihannya ya, semua bisa datang dengan cepat. Pengen beli apa gitu, tinggal pencet Tokopedia misalnya, pengen Shopee, segala macam gitu ya. Nah, mohon maaf, perubahan perilaku itu nggak seinstan yang teman-teman alami sehari-hari gitu. Jadi, tantangannya itu emang di sini gitu ya. Jadi, nggak bisa kita cepet puas, nggak bisa kita, pengen cepet beres gitu, nggak bisa kita karena ini perubahan perilaku gitu ya, dan yang perilaku itu kan itu bertahun-tahun kita pupuk gitu ya, atau itu udah jadi kebiasaan gitu ya. Nah, ini ada beberapa tools untuk bisa healing yang praktis nih ya. Ini ada journaling, ada nanti counseling gitu ya, ada komunitas gitu ya. Tapi kita akan ngebahas yang journaling dulu ya. Oke. Nah, journaling tuh apa sih? Nah, menulis ekspresif tentang pengalaman emosional. Ini dari Wales ya. Wales itu bilang gitu. Jadi manfaat journaling itu banyak banget. Nggak cuma buat kesehatan fisik, tapi juga untuk kesehatan psikologis gitu ya. Jadi journaling itu bisa mencurahkan. Ini terutama biasanya untuk orang-orang yang susah ngomong ya. Jadi dia nulis gitu. Orang-orang yang ngomong biasanya dia mencari komunitas atau teman-teman untuk curhat. Mengekspresikan apa yang menjadi keluh kesahnya gitu ya. Teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama gitu ya. Nah, jadi journaling ini nanti kita bisa gunakan teman-teman tuh kalau, buku kecil gitu ya, cari tempat tenang atau apapun yang kita ingin ekspresikan, kita ingin curahkan gitu ya. "Aku tuh benci sama Kang Lukman," misalnya. Karena Kang Lukman gini gini gini, aku benci sama teman aku yang gini gini gini, aku
nggak suka hari ini, kenapa hari ini, bad day banget buat aku, misalnya gitu. Ya kita mencurahkan apa yang sedang ada di kepala kita dan di perasaan kita gitu ya. Nah, kedua ini self healing ini sebenarnya bisa juga dengan memaafkan ya, tapi memaafkan ini tuh memang agak berat ya. Memaafkan diri melalui pemaknaan ibadah. Nah ya memang cukup berat gitu ya. Jadi kita saat kita ibadah terutama sholat nih ya, ketika kita sholat kita pahami dulu maknanya gitu ya. Robbighfirli, ya Allah maafin saya, ya Allah maafin saya kalau saya belum bisa memaafkan ibu saya yang pernah selingkuh di depan saya. Ya Allah maafin saya karena saya belum bisa maafin teman-teman saya yang sudah menghina saya. Kadang-kadang kita memang susah ya memaafkan orang lain. Maka dari itu kadang-kadang kita perlu memaafkan diri kita dulu sendiri gitu ya. Kadang-kadang memaafkan diri juga lebih sulit ya gitu. Terus memaafkan dengan belajar tekniknya ada teknik-tekniknya juga ya, belajar memaafkan gitu. Nanti bisa ke psikolog juga gitu ya, seeking for help gitu ya. Jadi, memaafkan itu memang apalagi memaafkan tanpa tapi gitu ya, ini jadi kayak ikhlas gitu ya. Memaafkan itu bukan berarti membenarkan perilaku orang-orang yang sudah menyakiti kita, tapi lebih ke gimana kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dan melihat peristiwa itu tuh menjadi lebih positif bahwa dengan peristiwa itu ternyata kita jadi lebih kuat. Dengan peristiwa itu saya menjadi lebih sekarang jadi kayak gini, kayaknya kalau tidak melewati itu, eee, saya nggak bisa nih, move on dan dapat pasangan yang kayak gini gitu ya, kayak gitu. Nah, Allah itu pasti, selain kesulitan tuh bersamaan dengan kesulitan tuh ada kemudahan gitu ya, nggak mungkin kita ditinggalin, kayak gitu aja gitu, gitu. Jadi, forgiveness itu bukan sesuatu yang mudah, tapi itu juga layak untuk dicoba gitu ya. Jadi ketika kita nggak bisa nih dan ngerasa, aduh nggak bisa nih kayaknya belajar untuk memaafkan secara self healing gitu ya. Kita mencoba dengan ketika sholat, Robbi firli, ya Allah maafin, ya Allah gitu-gitu ya. Dengan memahami bacaan sholat, memaknai setiap ibadah, memaknai setiap apa yang kita baca dalam Al-Quran gitu, mengkaji dan segala macam. Sometimes itu bisa jadi healing gitu ya. Ada juga terapi-terapi dengan Al-Quran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita ngerasa, "Aduh udah nggak bisa nih saya diri sendiri," seek for help berarti ya. Kita perlu konselor, kita butuh psikolog, kita butuh teman-teman atau orang yang bisa membantu kita gitu ya. Nah, kita perlu berubah. Berubahnya dari kapan? Langkah kecil tuh mulai dari hari ini gitu ya. Dari sekarang mulai kadang-kadang, "Oh kayaknya aku tuh kurang validasi ya, kayaknya aku tuh, nggak boleh tuh dari kecil sama ibu tuh nggak boleh nangis, nggak boleh jadi orang yang lemah." Nggak boleh nah, kadang mungkin itu yang membuat kita saat ini jadinya selalu merasa sok kuat di hadapan orang lain, padahal kita rentan, gitu. Sehingga kita memvalidasi perasaan kita, "Aku boleh sedih, aku boleh nangis," ya gitu ya. "Aku boleh berteriak kalau aku nggak nyaman, tapi aku tidak akan pernah menyerah." Wah, ini bagus nih kata-kata bahasa Inggrisnya ya. "You're allowed to scream, you're allowed to cry, but don't ever give up," gitu ya. Itu kadang-kadang, punya quotes-quotes gitu ya yang menguatkan kita gitu ya. Kemudian, tulis satu hal yang kamu syukuri tentang diri kamu, terus batasi akses yang mungkin akan memicu luka tadi gitu ya. Kita tahu nih, oh lukanya tuh di area ini nih gitu, misalnya diomongin gendut gitu ya atau dikatain, "Wah kamu kayak, binatang apa?" Misalnya gitu. Ya udah berarti kita fokus aja dengan hal-hal yang positif, unfollow tuh media sosial atau hal-hal yang sekiranya bisa memicu munculnya luka baru gitu ya. Ini ada catatan-catatan kecil. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri, jangan selalu ingin sempurna karena, hidup itu naik dan turun gitu ya. Jadi kita terus belajar dan berpikir positif. Nanti tenang ya teman-teman, nanti PowerPoint-nya aku kasih kok ya. Tenang, mana nanti PowerPoint-nya aku kasih. Nah, ini saran sebelum menikah, jadi bisa mengkomunikasikan kekurangan dengan calon pasangan gitu ya, merencanakan dengan sebaik mungkin dan kalau kita ngerasa kayaknya kita perlu deh konseling pranikah gitu ya. Jadi, konseling pranikah untuk diri aku sendiri dulu, aku mau healing dari semua, isu-isu, yang terjadi dalam diri aku gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita mulai dengan tanya jawab, ya. Apakah begitu, Teh Resti atau bagaimana? Hmm.
Ya. Teteh operator atau mau di-tackle oleh Kang Lukman ini? Teh Resti di kamar mandi? Ya Kang Lukman aja lah nggak apa-apa. Bentar Teh, ini kayaknya lagi dipanggil dulu operatornya, apa, operatornya. Oh itu udah muncul Oke. tuh. Udah kedengar suara aku teh? Siap siap, udah. Oke, Masya Allah, Assalamualaikum. tabarakallah. Alhamdulillah, untuk materinya bener-bener sebetulnya komplek banget ya gitu. Jadi sudah all in ada di PowerPoint-nya. Terima kasih banyak jazakillah khair Teh Yun. Nah, sekarang Mhm. aku akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk bertanya, tapi aku akan prioritaskan teman-teman yang mau raise hand dulu. Ya. Mmm. Oke, teman-teman yang mau bertanya langsung ke Teh Yun boleh langsung raise hand. Ini kapan lagi ya ketemu sama Teh Yun, apalagi Ya, Teh Yun mau mudik betul. nih. Enggak, kalau di biro kan bayarnya mahal, Say. Ih, betul. Nah, kalau harus ke Unisba konseling sama Teh Yun kan lumayan ya. Ini kan kita bertemu langsung nih, ya nggak? Oke, teman-teman. Boleh langsung raise hand ya. Boleh boleh, yang mana ini? Apakah ada di kolom chat mungkin? Iya, nah boleh Atau kalau kita misalkan resen ada yang dulu? mau bertanya yang dari kolom chat. Nah, Oh, udah ada tuh. udah ada. Kang Lukman mau Oke. nanya. Siapa tuh? Coba pengen Kang Lukman mau dicek. nanya, cenah. Oke, coba aku mempersilahkan dulu Teh Mutiara. Halo, Teh Mutiara. Halo, Teh Mutiara. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Mutiara. Waalaikumsalam. Bisa on cam, Teteh? Bentar. Oke. Oke, silakan Teh Ini Mutiara. udah, Boleh langsung ini, diajukan pertanyaannya ke Teh Yun ya. Mhm. ya, izin bertanya, Mhm kan pernikahan itu kebanyakan isinya berkomunikasi gitu. mhm Nah, mhm. namun berkomunikasi, saya gitu berkomunikasi dengan orang tua saja seringkali gemetar gitu, deg-degan gitu. Jika mau deep talk dengan orang tua, nggak akhirnya apa yang ingin dibicarakan itu nggak jelas, seringnya terburu-buru atau bahkan muter-muter di sana aja gitu. Nah, bagaimana cara berkomunikasi yang baik tanpa ada perasaan takut? Seperti itu Oke, pertanyaannya. ya. Langsung jawab ini, Teh Resti atau kumaha? Boleh langsung dijawab aja Teh Yun. Oke. Teh Mutiara itu sejak kapan? Apakah dari dulu atau ada peristiwa yang akhirnya membuat Teh Mutiara tuh takut ketika ingin bicara gitu? Kayaknya sejak dulu, namun ngerasanya kok sekarang-sekarang makin sering gemetar gitu kalau ngomongin eh, yang deep talk gitu. Oh, Seringnya itu, yang perasaan, ya, masalah perasaan gitu ya, yang rahasia-rahasia yang benar-benar dari lubuk hati gitu ya, deep talk gitu ya. ya, ya, Ya. Jadi mungkin ada masa lalu atau ada, di, tanpa Teh Mutiara sadari gitu, mungkin dulu pernah ketika Teh Muti cerita, itu ada orang atau orang tuanya marah gitu ya mungkin, atau nadanya jadi tinggi atau mungkin tidak atau perasaannya diabaikan. Jadi dalam berkomunikasi itu ketika kita komunikasi dengan pasangan atau komunikasi dengan orang-orang yang kita cintai, komunikasi dengan orang terdekat, itu tuh beda 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 frekuensinya dengan ketika kita ngobrol sama orang-orang yang, tidak dekat dengan kita secara emosional. Jadi kalau kita ngobrol sama orang yang dekat dengan secara emosional, ya orang yang dekat secara emosional dengan kita, maka kita perlu, berbicara dengan penuh penghargaan dan respect gitu ya. Karena, untuk memahami kebutuhan mereka gitu, itu semua dilakukan dengan landasan kasih sayang, gitu. Nah, gimana tuh caranya supaya kita bisa itu dilatih Teh Muti, nggak apa-apa, terus latihan. Kadang kalau misalnya Teh Muti ngerasa, ketika diomongin itu jadi berbelit-belit gitu ya, bisa ditulis dulu. Ditulis dulu, nanti diomongin, ketika diomongin Teh Muti juga bawa catatannya gitu, jadi ketika lupa atau ini bisa dilihat gitu. Tampaknya Teh Muti itu khawatir dengan respon yang akan diberikan orang ketika Teh Muti menyatakan bitter truth atau sesuatu yang tidak menyenangkan buat orang itu. Sometimes kita nggak bisa memang selalu menyenangkan orang lain tadi gitu ya. Nah, Teh Muti itu takut respon dari orang kalau Teh Muti menyatakan hal yang mungkin
nggak baik atau mungkin kita tuh sebenarnya mau, bukan mengkritik ya, ngasih tahu temen misalnya gitu ya, "Kamu tuh, kamu" misalnya tuh, "Kok mulutnya bau?" Misalnya gitu ya. Kan itu sesuatu hal yang mungkin menyinggung perasaan orang ya gitu. Nah, gimana cara menyampaikan? Nah, itu cara menyampaikannya biasanya diawali dengan kata sayang. Kita tuh sayang sama orang tua kita, "Ma, aku tuh sayang sama mama, aku tuh nggak bisa ngomonginnya," gitu. "Aku tuh sayang sama" ketika kita ngebalut itu dengan kata sayang dan niat kita emang bagus, tulus gitu ya, untuk, apa namanya, membicarakan hal-hal yang sifatnya deep talk tadi gitu ya, hal-hal itu, insya Allah, mereka juga mau menerima, gitu. Nah, itu jalur usaha secara, hablum minannasnya ya. Nah, hablum minallahnya gimana? Ya berarti kita minta, ke jalur langit, selalu berdoa supaya orang yang mau kita ajak bicara itu dilembutkan hatinya, Teh Muti. Itu connect banget lah insya Allah ya. Kalau kita dalam kondisi tertekan atau kita dalam kondisi terzolimi atau kita dalam kondisi yang, mengalami kesedihan gitu ya, kita pengen Allah membukakan pintu hati orang-orang yang mau kita ajak bicara. Jadi 2 itu kalau menurut saya Teh Muti. Terjawab Teh Muti? Terjawab deh, hatur nuhun. Iya, mudah-mudahan ya, karena kalau kamu komunikasi itu keterampilan, bisa dilatih, ya. Dia nggak given gitu, bukan bukan insting gitu, itu bisa dilatih kok, gitu. Semakin sering makin bisa. Oke, makasih Teh Muti atas pertanyaannya. Lanjut kita ke siapa ini? Teteh Resti? Kang Oke. Lukman nggak di Oke, kita lanjut ke Kang Lukman. Teh, ini tuh banyak banget yang bertanya. Sudah siap ya Teh Yun ya untuk menjawab satu persatu ya Teh, sambil ngabuburit. Kang Lukman ngapain? Oke, Kang Lukman, silakan Kang Lukman. Siap Oke, teh, Kang Lukman mau bismillah. nanya apa? Izin tanya teh, karena kan Lukman jadi peserta juga, jadi boleh nanya teh sekaligus Oh kasih gitu, gratis kirain ini lumayan. jadi panitia juga Anda. Oke, baiklah. Iya double lah teh. Udah boleh. Ini sih Gimana teh gimana? mau nanya berkaitan dengan yang namanya kalau kita berkaitan dengan kesiapan mental sebelum menikah itu kan ya pasti setiap orang tuh mengidam-idamkan pengen ya bersih gitu ya, sebenarnya sehat gitu secara mental gitu kan, baik di kita maupun calon pasangan kita gitu. Cuma kan dalam realitanya kan kadang ada aja lah terkait dengan luka, trauma atau Betul, mungkin betul. hal-hal yang tidak mengenakan di masa lalu yang khawatir terbawa di pernikahan Hmm, nanti gitu teh. Nah terus ini kan berarti antara ideal sama realitanya berbeda ya teh. Kita idealnya pengennya bersih, sehat, tapi realitanya tidak demikian gitu. Nah pertanyaan dari saya, lalu gimana cara mengukur bahwasannya ini walaupun istilahnya ada trauma atau ada luka di masa lalu, tapi ini masih dalam batas aman sehingga masih bisa dilanjutkan ke tahap pernikahan gitu teh, walaupun mungkin nggak bersih atau sehat secara 100% gitu teh, baik di diri kita maupun cara pasangan kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua sekaligus ya teh ya, ini berkaitan sama pengalaman masa lalu yang mungkin pengen ditutup, pengen dilupakan oleh kita sehingga kita tidak mau membagikan atau menceritakan ke calon pasangan kita teh. Nah itu sebenarnya ada batas wajar atau batas amannya nggak sih teh, berkaitan dengan hal-hal yang ya udah pengen kita keep sendiri, nggak mau kita ceritakan gitu. Sementara kan di lain sisi ya namanya kadang di proses taruh itu kan kita dituntut untuk keterbukaan informasi gitu ya teh ya. Cuman ya kadang ada aja yang kayak aduh nggak mau cerita antara malu atau takut atau ya itu aib yang pengen udah dilupakan, ditutupi, dan udah jadi cerita masa lalu aja gitu teh, seperti itu teh. Yang pertama adalah gimana kita tahu batasnya, yaitu berarti sudah mengganggu atau tadi ada pola siklus tadi ya, muncul siklus tadi setiap melihat hal-hal kecil tuh ter-trigger gitu misalnya, misalnya gini, tadi kayak ditinggal sama misalnya pacarnya tuh suka dulu ketika dia mengalami kekerasan dalam berpacaran mungkin dulu dulu pernah ta'aruf gitu ya atau apapun lah itu sifatnya, eee orang ini suka ngomong kenceng. Suka ngomong nadanya tinggi dan itu tuh, ketakutan, bikin kita ketakutan gitu ya Kang Lukman ya. Nah ketika, dia udah mau nutup nih gitu misalnya, "Pokoknya aku pengen tuh punya suami yang lemah lembut, aku tuh nggak bisa kalau nah manusia itu kan berubah ya. Berubah, berkembang, Kang Lukman. Next suatu hari pasangannya ini tuh lagi dalam kondisi stressful atau dalam kondisi yang memang dia lagi nggak bisa kontrol emosinya, suaranya meninggi dan itu membuat, kita tuh jadi ketakutan akhirnya, "Kamu tuh nggak sayang ternyata sama aku, nggak cinta lah." Akhirnya panjang kali lebar kali tinggi gitu ya.
Jadi, gimana tandanya? Ya tandanya kalau, dia ngerasa itu, merasa nah, merasa terganggu nggak terganggu ini tuh perlu diidentifikasi tuh Kang Lukman. Area yang mana dia ngerasa nggak terganggunya atau dia ngerasa masih terganggunya gitu kan. Kalau mau detil mah ya ke psikolog Kang Lukman, konseling pranika aja sama Eike gitu. Detilnya ya, tapi kalau dia ngerasa, "Kayaknya aku masih bisa nih karena nggak terlalu terganggu." Kalau aku ngelihat atau kalau tadi ya suara kencang ya, aku udah mulai bisa nih kalau kamu suaranya nadanya tinggi, aku udah bisa aku udah bisa adaptasi gitu ya. Karena aku tahu kamu tuh, situasional kamu ngelakuin itu nggak berniat atau nggak ada maksud untuk menyakiti perasaan aku, misalnya gitu. Dia udah lebih positif gitu, karena dia tahu ada warning tuh, ya apa ya, kayak kita tuh kayak kalau kita mau marah atau, melakukan sesuatu yang buruk, kita tuh misalnya kita atau, trauma itu mau muncul gitu ya, itu tuh biasanya ada warning Kang, entah di kepala kita atau di badan kita tuh ada yang tadi kayak si Teh Muti tuh dia gemeteran gitu ya, itu ada warning gitu ya di tubuh kita atau, di pikiran kita gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau dia ngerasa, masih baik-baik aja berarti, yang perlu ditandain adalah dia mau berubah atau enggak, itu. Gitu. Jadi, selagi pasangan kita ini punya keinginan untuk berubah dan memperbaiki diri dan mau belajar dari mana aja ketika kita kasih masukan dia juga, oke, dia refleksi, "Aku bertahap ya, pelan-pelan berubahnya," gitu. "Aku ini ya, kamu bantuin aku juga ya, kamu ingetin kalau aku udah muncul lagi gejala-gejalanya," misalnya kayak gitu ya. Dan kita tahu harus, nge-rescue atau menyelamatkannya seperti apa, misalnya gitu. Kita kita tahu cara ngebantunya, misalnya kayak gitu. Tuh. Yang kedua pertanyaannya pertanyaan apa Kang Lukman? Yang kedua aku lupa. Yang kedua apa sih Kang Terkait Lukman? pengalaman masa lalu yang pengen ditutup nggak mau Oh diceritakan. iya, yang ditutup nah ini sangat tergantung Kang Lukman. Aku nggak bisa buat itu secara ini ya, disamaratakan ya. Masalah yang paling rumit itu biasanya kalau masalah area seksual ya. Misalnya pernah pelecehan seksual atau, pernah, gay atau pernah, hubungan seksual dengan sesama jenis, atau pernah mengalami pemerkosaan. Nah, itu yang kadang-kadang tuh berat tuh areanya di situ, dan itu pilihan, Kang Lukman. Kalau misalnya ini berdampak pada, kita jadi membohongi pasangan kita atau tidak ya, atau, itu harus diukur juga pasangannya seperti apa orangnya, positif negatifnya kayak gimana. Atau kalau dia ingin menutup, dia tahu konsekuensinya, sometimes nanti di suatu hari ada orang yang tahu dengan case-nya dia, dia udah siap dengan segala sesuatunya, kayak gitu. Jadi itu ada, semua ada konsekuensinya dan itu kita pertimbangkan. Tapi itu sangat tergantung tergantung dari individunya tadi. Ada yang karena permasalahan seksual ini dia mengatakan pada pasangannya dan pasangannya siap. Mau gitu nerima dia apa adanya gitu dan itu akhirnya membuat dia jadi lebih lega dan melanjutkan ke jenjang pernikahannya itu lebih nyaman gitu. Tapi ada yang akhirnya dengan tidak membicarakan itu dia jadi selalu was-was, ya kan? Ada kan orang yang kayak gitu kan? Akhirnya dia "Nanti kalau ketahuan dari orang lain gimana ya?" Itu dia akhirnya tuh enggak tenang hidupnya gitu dalam pernikahan itu, "Gimana nanti kalau suami aku tahu kalau aku pernah begini? Nanti gimana kalau suami" gitu. Itu nggak tenang hidupnya. Gitu. Dan sedangkan dalam pernikahan itu kan kita butuh keterbukaan ya, Kang Lukman, gitu, sepahit apapun itu, gitu. Begitu Kang Lukman, makasih. Siap, terima kasih Teh. Sama-sama, mudah-mudahan kejawab ya, kalau nggak kejawab nanti pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya siapa ini Teh Resti? Oke, selanjutnya ada Teh Vini nih. Teh Vini. Halo, Hmm, assalamualaikum. Assalamualaikum Teh Vini. Assalamualaikum Teh Vini. Halo, Waalaikumsalam. Hmm, Halo Teh Vini, salam Halo, kenal. Teh Yunita, salam Hmm, kenal. Gimana Aku gimana? Vini dari alumni SPN juga. Pernah ketemu Hmm, Teh Yunita waktu Nggak itu. bosen ya sama aku? Iya, Mudah-mudahan nggak nggak bosen. menyenangkan sekali sama Teh Yunita. Gimana Teh? Sebetulnya aku tadi pertanyaannya mirip-mirip sama Kang Lukman sih ya. Mhm, mhm, Tapi mungkin mau menambahkan pertanyaan dari Kang Lukman itu mhm, sendiri sih Teh.
Dan mohon maaf nih, aku tadi ikut gabungnya baru gitu, belum lama, Hmm. jadi aku Hmm. nggak dengar dari awal ya Teh ya, maaf ya. Hmm. Jadi seiring apa namanya bagian dari healing untuk kesehatan mental sebelum pernikahan itu Teh, Hmm. apakah menikah itu bisa menjadi bagian dari proses healing atau nanti justru berpotensi memperparah luka yang belum selesai? Hmm. Nah, mungkin kayak gitu aja Teh pertanyaan dari aku. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, keren loh pertanyaannya. Apakah dengan menikah bisa jadi healing? Bisa iya, bisa enggak. Psikologi mah emang gitu ya, enggak ada jawaban yang pasti. Bisa iya, gimana Teh bisa iya? Ketika dia menemukan pasangan yang tepat, gitu ya. Ini ada salah satu klien aku juga menemukan pasangan yang tepat, sangat suportif. Jadi ini kasusnya adalah yang perempuannya bipolar. Bipolar sudah beberapa tahun gitu ya, berusaha untuk lepas obat. Gitu. Nah, akhirnya hidupnya menjadi lebih baik dengan support setelah, menikah dengan orang yang sangat support dia untuk mengalami perubahan lebih baik dalam hidupnya. Jadi support system suaminya ini benar-benar, mendukung, mengayomi gitu ya, saling belajar, suaminya juga belajar, yang istrinya juga mau belajar untuk, apa namanya, sembuh dari penyakitnya gitu. Jadi benar-benar saling support gitu. Itu bisa jadi healing gitu ya. Nah, tapi, ini ada tapinya gitu ya. Sometimes kita nggak bisa identifikasi gitu ya, orang itu sepanjang hidupnya bisa jadi support system kita terus ya, gitu. Kita harus membangun, ketahanan atau kita mensupport diri kita sendiri. Karena ketika kita bisa mensupport diri kita dan kita ketemu pasangan yang juga bisa mensupport dirinya, maka pernikahan itu akan benar-benar lebih bahagia. Karena pernikahan itu kan sebenarnya tidak mengubah Eee kamu menjadi orang yang aku mau. Aku berubah karena kamu mau aku begini gitu, enggak gitu. Tapi lebih ke kesepakatan, toleransi. Aku orangnya A, kamu orangnya B. Aku, begini, kamu begitu, tapi aku berubah ke arah A aksen, kamu berubah menjadi B aksen. Jadi dia berubah tapi tidak sepenuhnya seperti yang aku mau gitu ya. Aku juga berubah tidak sepenuhnya 100% seperti pasangan yang aku mau, tapi kita, bikin kesepakatan. Kalau kayak gini, kamu masih oke nggak? Gitu-gitu ya. Kalau kayak gini, kamu masih oke nggak? Gitu. Jadi, Teh Vini, eee ini mah preventifnya ya, preventifnya mah kita, Iya, iya. healing dulu diri sendiri sebenarnya, Oh, preventifnya. Karena kita nggak bisa selamanya, dapat dukungan dari orang terkasih atau orang-orang di sekitar kita. Toh, kalau di dalam Al-Qur'an ya, sependek pengetahuan saya tuh, harta, terus kemudian, keluarga gitu ya, itu tuh kan bisa jadi membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka gitu ya. Jadi bisa iya. jadi itu menjadi tantangan buat diri kita gitu. Jadi akhirnya mah kita meninggal tuh sendiri gitu. Dan emang Hmm. pada akhirnya kita nggak bisa bergantung pada orang-orang yang benar-benar mencintai kita gitu. Karena pada akhirnya ya kita dan diri kita lah gitu yang akan mempertanggungjawabkan semuanya gitu. Iya. Gitu. Berarti nggak harus benar-benar sembuh ya, Teh Yunita, Iya, tapi sebelum pernikahan. betul, tapi kita punya selalu berikhtiar dan punya niat selalu ingin memperbaiki diri. Itu udah benar, gitu ya. Iya. Karena merubah diri itu nggak bisa instan. Dan ketika kita meminta pertolongan pada Allah bahwa kita mendapatkan pasangan yang bisa saling support, gitu ya, yang bisa membantu kita juga healing, pasangan kita juga misalnya dia pasti mungkin punya luka-luka batin juga gitu ya, saling bersama gitu. Nah, itu insya Allah menjadi keberkahan. Gitu. Berarti kalau Mmm. saran dari teman-teman yang soal, ya udah sebelum kamu menikah kamu main-main dulu, kamu beli aja yang kamu mau dulu, itu tuh bener ya berarti Teh Yun? Beli apa ini Teh? Maksudnya kayak jajan dulu, kayak beli barang ini dulu gitu sebelum menikah gitu. Jadi maksudnya healingnya ke arah sana untuk kita tuh supaya lebih happy gitu Teh Oh sebelum. ya, kalau self love, ya jelas Ya kita ya harus itu self maksudnya. love, ya self love. Ya kita Ya. harus self love karena sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita dulu sendiri, Oh gitu. iya, siap. Supaya
Supaya ketika kita memberikan cinta itu pada orang lain, itu dengan penuh ketulusan dan membuat orang lain juga lebih bahagia. Nah, banyak kan kesalahan ibu-ibu yang sudah menikah nih, apalagi kalau ibu-ibu masih punya anak-anak kecil, ini saya juga mengalami. Fokusnya adalah, menjaga anak dan menjaga suami, merawat anak dan merawat suami, tapi kita tidak pernah merawat diri. Akhirnya kita kehilangan drain. Dan itu akhirnya buat komunikasi dengan pasangan, akhirnya tuh kita sering marah-marah ke anak, sering marah-marah ke suami, karena kita tadi nggak diisi gitu, energi positifnya tuh nggak ada, kita nggak self love, kita nggak quality time sama diri sendiri, apa hal yang menyenangkan buat diri kita gitu. Nah itu kita perlu cari tahu dan kenal diri banget gitu Teh Vini. Siap, terima kasih Teh Yunita. Ya, sama-sama, makasih. Siapa lagi nih Teres? Saya mengikuti arahan Oke. Bohman. Kita lanjut ke Teh Retia ya, Teh. Halo Teh Retia, Assalamualaikum. Iya Teh, waalaikumsalam. Sudah siap bertanya? Gimana Teh Siap, Retia? siap Teh, insya Allah. Gimana Teh? Ya Teh, jadi tadi kan dijelaskan juga ya bahwa salah satu penyebab trauma masa lalu itu ada trust issue gitu ya, atau cenderung dikhianati itu sulit percaya ke orang lain gitu. Jadi pasti kita ngelihatnya tuh jelek aja gitu ke orang lain itu. Nah, sepengalaman saya juga ini lagi mengalami trust issue gitu ya. Nah, kan pernah nih berproses sama orang lain, tapi ternyata dikhianati oleh sahabat gitu ya. Ternyata dia sendiri yang sama orang yang lagi berproses sama Retia ini gitu Teh. Jadi ini tuh udah beberapa kali Retia alamin dan membuat Retia jadi trust issue dan cenderung jadi menutup diri gitu Teh. Jadi kalau misalnya ada sinyal-sinyal tuh malah Retianya jadi takut duluan gitu dan emang kayak membentengi diri gitu ya dan nggak kayak ramah kayak dulu gitu ya dan senyum-senyum gitu ya kalau misalnya ketemu orang jadi cenderung menutup gitu ya Teh. Nah, gimana sih caranya gitu Teh agar meminimalisir hal itu gitu? Meminimalisir hal itu berarti, mindset-nya yang harus diubah. Kan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, jangan-jangan kita menggeneralisasi semua laki-laki di dunia ini bahwa semua laki-laki sama gitu. Ketika kita meyakini bahwa kita sudah berusaha di jalan yang lurus, kita berusaha menjadi orang yang lebih baik, kita yakin Allah itu maha baik, setiap pagi setelah bangun tidur, kita apa namanya, sholat, terus habis sholat kita berdoa ke Allah, "Allah yang maha baik, yang menghidupkan kita," gitu, mohon pertolongan, di ditemukan dengan jodoh yang terbaik gitu. Ketika kita nuansa, apa namanya, positif gitu ya dalam diri kita bahwa kita benar-benar yakin bahwa Allah tuh benar-benar sayang, Allah tuh benar-benar entitas yang baik gitu ya, yang dia tuh nggak akan pernah ninggalin hambanya gitu. Ketika kita meyakini itu dengan seyakinnya kayak, insya Allah Allah itu kan sesuai dengan persangkaan kita ya, gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dari situ gitu Teh, jadi merubah mindset dulu gitu. Berat nggak? Oh berat banget, pasti berat. Karena pengalaman itu kan, tadi ya, setiap tadi misalnya Teteh udah ada yang ngedeketin lagi, ya Allah ini aku di ini lagi ya. Karena sakitnya tuh masih kerasa, gitu kan. Kebayang ya Teh, begitu ya Teh Retya? Betul. Iya, masih kerasa dan itu tuh Teteh boleh nangis, Teteh boleh, saat sholat malam. Jadi gunakan jalur langit dan jalur, eee, niatnya, jangan jangan lupa inna amalu niat. Jadi niatnya, ya Allah ini niatnya tuh pengen ibadah gitu. Jadi, ketika memang Teteh dikhianati lagi, Teteh dizolimi lagi, mudah-mudahan itu tuh jadi tabungan amal Teh Ret. Jadi itu tuh Teteh perlu berusaha untuk mengubah mindset bahwa, proses perjalanan yang kemarin dikhianati segala macam, itu tidak hanya mungkin menembuhkan luka, tapi juga menumbuhkan, apa ya namanya, keyakinan kalau Teteh menjadi orang yang lebih kuat, gitu. Dan nggak pernah kan kayak orang juga kalau, ujian gitu ya, dikasih ujian tuh berkali-kali karena nggak gagal aja, karena nggak lulus aja. Semakin sering ujiannya, lama-lama dia makin bisa paham gitu kan, oh mesti begini, kayak gitu. Jadi lama-lama Teh Retnya mungkin udah punya feeling, oh ini orang laki-laki yang kayak begini, oh ini begini. Tapi kan dicoba dulu untuk tahu Teh Ret, gitu. Gitu, kejawab nggak Teh?
Iya Teh, berarti dari mindset dulu ya Teh. Nah, tapi kalau Yes. misalnya tadi kasusnya tuh kan dihianatinnya sama sahabat sendiri gitu ya Teh, yang mana Retia tuh emang meluapkan semuanya ke sahabat gitu ya, curhat apapun ke sahabat yang satu ini gitu. Jadi gimana ya Teh caranya gitu biar kita juga dalam berteman sama orang juga nggak mengalami trust issue lagi. Jadi Retia tuh sekarang kayak, oh kayaknya nggak terlalu cerita deh ke orang gitu. Teh. Ya itu Pak, itu wajar banget, wajar banget. Karena kita nggak bisa langsung tiba-tiba jadi mudah percaya dengan orang atau jadi oversharing ya. Kita langsung menutup diri kan. Nggak apa-apa, itu pelan-pelan aja Teh Red. Nanti dalam doa, dalam ini mumpung bulan Ramadan gitu ya, ditemukan dengan teman-teman yang sevisi, yang punya keyakinan yang maksudnya prinsip hidup yang serupa bahwa, apa namanya, eee, mengkhianati atau, nusuk dari belakang itu sesuatu yang nggak baik, kayak gitu. Nanti lama-lama kebahagiaan ini teman saya juga bilang ya, kebahagiaan kita di akhir hidup, maksudnya bukan di akhir hidup ya, jadi menjelang kita ulang tahun, itu adalah kita ditemukan oleh orang-orang atau komunitas yang benar-benar Allah ridhoi, gitu. Jadi ini tuh kayak lagi seleksi gitu loh, Teh Red. Kayak seleksi bahwa, "Oh iya ya nanti aku tuh akan dapat teman-teman atau komunitas yang bisa saling mendukung," gitu. Tapi kan diseleksi dulu nih. Ini kan kelihatan tuh bahwa, oh ini temannya nggak oke, oh ini temannya oke, gitu. Jadi kayak proses seleksi gitu loh, Teh Red, gitu. Kejawab nggak, Teh? Bener-bener kejawab. Iya Teh, sudah Iya, terjawab. Jazakillah iya. khairan Teh Yun. Iya, sama-sama. Ke siapa, Teh? Teh Andini ya kayaknya ya terakhir. Oke, the last one standing nih yang raise hand nih. Teh Andini, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Teh Sudah siap Junita. bertanya, Iya. Teteh? Insya Allah sudah. Oke, boleh langsung aja bertanya ya, Teh. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya, Teh. Jadi, terima kasih Teh Junita yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita terpapar informasi yang sangat banyak gitu, Teh, terkait gimana sih kita harus bertemu dengan jodoh, terus apa kiat-kiatnya. Nah, itu seringkali hampir setiap hari, setiap detik itu selalu muncul begitu, Teh. Nah, untuk memfilter informasi-informasi seperti itu gimana ya tipsnya, Teh, begitu. Itu yang pertanyaan pertama, Teh. Nah, yang kedua itu terkait menutup diri itu Teh. Jadi selama dari kita untuk menjemput jodoh itu kita apakah boleh sih kita menutup diri atau kita harus membuka diri selebar-lebarnya atau seperti apa sebaiknya begitu Teh untuk kita agar bisa secepatnya begitu dengan berjumpa dengan jodoh kita. Begitu mungkin itu saja Teh. Terima kasih. Pertama jawabannya terpapar ya tadi, ya tutup aja jangan dibuka. Jadi kita harus kalau sering main sosmed gitu ya jangan sering-sering dilihat ya, kayaknya perlu perlu waktu gitu ya, ada alarm gitu Teh. Jadi alarm kapan kita harus, melihat sosmed atau membaca hal-hal yang ada di sosmed, karena kadang-kadang itu bisa bikin kita cemas gitu ya atau ter-trigger karena baca pembunuhan ini karena pasangannya, istri dibakar misalnya gitu kan, suami, memperkosa anaknya misalnya gitu ya, banyak banget gitu kan. Sometimes kita memang mesti menenangkan pikiran kita dan mungkin, mengalihkan ke hal-hal yang lebih positif gitu Teh. Jadi, nggak hilang banget tapi tetap tetap dapat informasi terkini misalnya karena kita juga butuh bersosialisasi misalnya ya atau info-info gitu. Tapi kita sudah mulai membatasi atau nggak terlalu sering gitu ya. Jadi, ada alarm, oh lihat sosmed tuh jam segini sampai jam segini doang misalnya, atau lihat berita tuh jam segini sampai jam segini, cuma sampai segini doang. Kalau udah scrollingnya terlalu banyak gitu ya, ada terus live TikTok-nya kelamaan atau nanti kalian suka belanja gitu ya, saya war di Shopee, mama gitu ya, itu tuh jadi, nggak berkah lah kalau kata aku waktunya gitu ya. Kita kan di dunia tuh cuma dikasih 24 jam ya sehari ya. Gimana kita bisa ngatur ini tuh bisa jadi ibadah, bisa jadi amal gitu ya. Dan orang yang mau masuk surga tuh banyak banget gitu. Kita tuh, kejar-kejaran gitu ya, apakah aku bisa nih masuk dalam kriteria orang yang karena banyak banget gitu orang yang pengen masuk ke surga gitu ya. Nah, jadi, caranya gimana? Caranya ngatur, untuk melihat hal-hal yang negatif itu, jernihin pikirannya. Kedua adalah, eee, perbanyak konten-konten positifnya gitu.
perbanyak konten-konten positifnya. Misalnya kalau mau lihat Instagram pun atau ngelihat sosial media, konten-konten yang memotivasi, konten-konten yang healing, konten-konten yang mengkayakan otak kita gitu ya, memperkaya batin kita gitu ya. Terus kemudian seleksi tontonannya, pokoknya mesti diseleksi memang apa yang harus dilihat, apa yang harus didengar gitu. Karena terlalu banyak hal-hal negatif itu tuh jadi meracuni diri, Teh Andini. Sama kayak kalau misalnya kita nggak di orang suka ngomongin, "Ah, kamu mah kamu jelek ya, kamu tuh gendut ya, kamu ini." Semua hal masuk ke dalam otak kita dan semua kita kita informasi itu kita terima, kita telan bulat-bulat, itu sama aja kayak kita makan kotoran. Gitu ya. Jadi kalau kita mau pilih, kita mau makan makanan yang fresh atau makanan yang berulat gitu, ya pilihlah yang fresh. Yang fresh itu yang mana? Yang memperkaya diri dan hati kita dan otak kita gitu. Yang berulat itu ya itu tadi hal-hal negatif yang selalu jadi kalau ada orang ngomongin hal-hal yang negatif mungkin perlu menghindar atau ya sudah menjauh gitu ya. Gitu. Yang kedua pertanyaannya, apa teh tadi Teh Andini maafkan? Yang menutup diri, Teh. Oh, menutup diri, ya. Jadi, dalam mencari jodoh kita perlu ikhtiar, Teh Handini. Kalau Teteh menutup diri, gimana caranya orang tahu kalau di situ ada mutiara gitu ya. Jadi sama kayak kalau kita dalam komunikasi itu pasangan kita atau orang yang kita ajak bicara itu nggak tahu sepenuhnya apa yang ada di kepala kita. Gitu. Jadi kita perlu mengkomunikasikan, perlu dikasih tahu, "Saya tuh butuhnya begini," gitu. Sama kayak kalau Teteh, mau mencari jodoh kan berarti kan mesti ikhtiar. Either nanti atau, nanti dalam proses ikhtiarnya itu ada kekecewaan, ada tadi Teh Retia gitu kan dikhianati gitu, itu proses. Proses untuk membuat kita menjadi dewasa. Jadi intinya adalah apa? Hadapi. Jangan lari dari proses, jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari karena kalau kita ingat kalau kita baca Al-Fatihah gitu ya, ihdinas sirotol mustaqim gitu. Allah tuh nggak nunjukin, kamu harus ke surga loh, enggak. Tapi Allah itu bilang, kita minta doa ke Allah bahwa tunjukin saya jalan yang lurus gitu. Jadi jalannya mau sampai ke mana, nggak dikasih tahu, gitu. Tapi jalannya aja dulu, prosesnya aja dulu Teh, gitu ya. Padahal kita kan kalau mau nanya ke orang, "Kamu mau ke mana?" "Ke pasar," tujuannya yang ditanya. Tapi ketika kita berdoa, atau selalu mengucapkan Al-Fatihah tiap hari gitu ya, kalau dalam sholat gitu ya, ihdinas siratal mustaqim gitu. Mintanya itu tuh minta petunjuk jalan yang lurusnya gitu. Bukan tujuannya nanti harus menikah nih sama orang ini, enggak, tapi prosesnya Teh. Proses itu yang harus kita lalui dan proses itu nggak selalu nyaman atau nggak selalu menyenangkan, gitu. Yang itulah yang jadi membuat kita jadi kuat dan mendewasakan kita dalam proses kehidupan ini sebenarnya, gitu. Gitu Teh Andini. Mudah-mudahan terjawab. Jazakillah khair, Teh Ya, Yuni. sama-sama, jazakillah jidan. Ya, gimana Teh? Apakah yang di kolom-kolom? Oke, sekarang yang di kolom komentar ya Teh ya. Sudah ready? Boleh, boleh. Oke. Boleh. Masih semangat ya Teh ya? Masih. Oke. Sampai sholat tarawih kita. Iya betul. Sampai sholat tarawih kita di sini. Oke, aku izin bacain pertanyaan yang ada di kolom komentar ya, yang ada di kolom chat. Ya. Ini sebetulnya ada pertanyaan yang sama, jadi aku rangkum aja. Pertanyaan dari Teh Nana dan juga dari Teh Agna. Nah, sama aja sih sebenarnya polanya. Teh, bagaimana cara mengetahui kalau kita sudah sembuh dari luka-luka masa lalu? Dan kata Teh Agna, Teh izin bertanya, gimana caranya kalau kita tahu kalau pasangan kita sudah selesai dari masa lalu dan mentalnya sudah siap? Oke, boleh langsung dijawab Teh Yun. Gimana kita tahu? Gimana kita tahu? Berarti saat ini ya, kita Iya. tahu atau enggaknya ya. Tahunya berarti kalau mau formal gitu diidentifikasi, berarti kalau di psikologi itu kita bisa status kesehatan mental berarti ya. Gitu. Berarti pakai alat tes tuh gitu. Tapi kalau sudah itu cirinya mungkin perilakunya konsisten baik ya. Tapi nggak ada manusia yang selalu baik sih menurut aku ya. Jadi
Iya, jadi gimana? Ya udah, Betul. kamu ke psikolog aja deh untuk ngetes kira-kira dia karakternya begini. Biasanya tuh kita tuh nggak main dia tuh udah selesai atau enggak dengan masa lalunya, tapi bagaimana dia menghadapi kehidupan selanjutnya gitu. Kebayang nggak? Oke. Nah gitu. Jadi gimana dia bisa? Jadi kan itu udah masa lalu tuh. Hmm. Bagaimana dia memandang masa lalu tersebut, lalu Mm-mm. bagaimana dia menghadapi kehidupan dia selanjutnya dengan masa lalu itu. Gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau ketika dia ngobrol, misalnya kita ngobrol tentang masa lalu itu, dia udah dalam kondisi yang, oh iya sih gitu ya. Mama memang dulu pernah berselingkuh. Dari nada bicaranya tuh dia udah nggak marah gitu. Terus dia juga lebih bisa menghadapi persoalan yang mirip-mirip dengan kayak gitu dengan lebih dewasa atau lebih bijaksana gitu, lebih wise. Jadi emosinya tuh terkontrol gitu. Nah itu sih menurut aku ya. Jadi menghadapi kondisi-kondisi dalam kehidupan selanjutnya atau dalam relasi pernikahannya atau akan menjelang pernikahannya ketika diungkit masa lalunya dia udah dalam kondisi yang normal atau netral. Emosinya Oke. juga udah cukup stabil gitu. Tapi Mm-mm. intinya memang harus stabil. Yang punya Iya. mau nikah ini bagaimana caranya meregulasi emosi dengan tepat gitu. Adanya acceptance juga ya Teh ya, adanya penerimaan juga terhadap masa lalunya gitu ya. Ya, tapi acceptance itu berat banget tuh Iya, Teresti. betul. Oke, sampai di level saya menerima tuh aduh Iya, itu tuh benar-benar ya itu benar. kayak yang itu susah. Iya, Apalagi betul. kalau orangnya tuh kalau pelakunya itu benar-benar jahat banget itu susah Hmm, banget tuh sampai kita nerima kondisi itu. Tapi minimal betul. kalau menurut aku sih kalau nggak harus sampai menerima tapi belajar pelan-pelan aja gitu ya. Minimal kita bisa ngelihat oh iya ya punya perspektif lain terhadap peristiwa itu aja. Oke oke oke. Mudah-mudahan terjawab ya oleh Teh Nana dan juga Teh Agna. Oke, next Ya, Teh. Ini mudah-mudahan terjawab. cukup panjang nih, aku bacain ya Teh. Dari Teh Dinda. Jazakillah khair Teh materinya. Aku mau tanya dengan kondisiku sekarang sedang berproses dan case-nya kita beda negara. Kita bersama sudah mengakui luka kita. Aku tipe avoidant dan dia anxious. Lalu kita juga punya panic attacks. Dan ketika nanti ke Indo mau konseling pranikah, tapi masih sangat lama. Kalau tindak sekarang yang sekiranya tepat apa ya Teh untuk healing masing-masing biar hubungan kita nggak saling menyakiti untuk sekarang dan di masa depan. For your information, dia ada trauma juga untuk menulis, jadi nggak cocok Teh kalau journaling. Hehe, boleh langsung dijawab Teh? Oke. Ya. Selain journaling itu bisa juga ada ini yang bisa di self healing dulu ya. Bisa beberapa strateginya jadi agak ada beberapa hal gitu ya. Kadang-kadang bisa juga journaling itu kan biasanya untuk mengeluarkan ekspresi ya Kak. Atau ada Mm-mm. yang untuk apa ya? Katarsis lah gitu. Ada yang akhirnya tuh mengeluarkan emosi marah dan sebagainya tuh dengan boxing, Hmm. olahraga yang karena dia banyak banyak kemarahan terhadap ibu dan bapaknya karena menelantarkan dia atau ibu dan bapaknya yang apa namanya nggak baik pada dirinya gitu ya. Jadi ada kemarahan gitu. Jadi boxing gitu ngeluarin energinya gitu. Ada yang juga misalnya tuh kita memang harus cocokin sama sama tipe orangnya ya, nggak bisa semuanya journaling sama. Ini kan Iya. secara umum ya. Jadi misalnya ada yang ditelepon jadi kayak voice note ke orang tapi ke diri sendiri. Hmm. Tapi ngomongnya tuh kayak misalnya aku marah sama Kang Lukman gitu ya. Jadi kayak kita tuh kayak ngomong ke Kang Lukman, kita membayangkan kita tuh lagi ngomong sama Kang Lukman gitu. Hei Lukman, kamu tuh gimana sih gini gitu misalnya tuh ya. Mengeluarkan segenap kemarahan kita gitu ya, ketidaksukaan kita gitu ya. Abis itu ya bisa dihapus gitu. Bisa Hmm. dihapus kayak gitu. Jadi yang pertama itu biasanya adalah katarsis dulu gitu ya. Karena biasanya eh, masa lalu itu tuh kadang-kadang tuh kita sadari sekarang atau misalnya itu tuh kadang-kadang numpuk emosinya gitu. Hmm. Jadi si emosi itu tuh perlu dikeluarin tuh pelan-pelan. Ada yang misalnya tuh grieving gitu ya, grieving. Mahasiswa aku kemarin ada yang grieving. Dia merasa duka yang mendalam karena kehilangan ibu. Tapi Hmm. waktu itu ibunya meninggal tuh masih kecil dan dia tuh anak Hmm. bungsu. Sehingga dia nggak menyadari dulu. Jadi dia nggak nangis waktu itu. Nah, Mm-mm. ketika sekarang dia mulai menyadari bahwa dia sangat-sangat kehilangan ibunya dan benar-benar kayaknya tuh membutuhkan apa namanya pelukan ibunya karena dia tuh sayang banget dan paling dekat sama ibunya gitu. Akhirnya nangis berhari-hari. Jadi delay gitu ya.
tertunda gitu loh Teh. Iya 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 Gitu iya iya. ya. Nah, jadi tertunda gitu. Jadi sometimes kita memang perlu tadi kita mengenali dulu ya, Mm-mm. mengenali diri kita dulu tadi. Oh, saya itu ada panic attack. Oh, saya itu ada Mm-mm. trauma ini. Oh, saya itu ada trauma ini. Pertama kita udah identifikasi diri. Oke, waktu itu kejadiannya kayak gimana? Ini bisa nggak kita strateginya kita self healing dulu atau kita perlu bantuan gitu ya. Next, kalau kita perlu bantuan, sebenarnya psikolog itu bisa juga online. Kalau di luar, kan luar negeri nih tadi ya, bisa juga Zoom meeting misalnya gitu ya, Mm-mm. untuk pertolongan misalnya kayak gitu ya, Zoom meeting. Terus tadi apalagi Teh? Dia bilang panic attack dan apa? Dan Teh Dinda ini tipe yang avoidant, sedangkan calonnya tuh anxious gitu Teh. Attachmentnya. Tapi gini, sebenarnya ya kalau di yang satunya avoidant sama yang anxious tuh kadang-kadang agak berat ya. Ini konselingnya agak panjang karena kalau yang satu itu tipenya strategi penyelesaian masalahnya biasanya menghindar. Iya, karena Sedangkan avoid. iya, jadi dia kalau ada masalah itu cenderung menghindar dan kesulitan untuk Ngobrol apa namanya? langsung. Iya, jadi khawatir kalau yang satunya cemas, yang cemas ini biasanya tuh perlu dapat kepastian, dideketin gitu ya, diyakinkan misalnya. Nah ini kan jadi nggak mix ya. Tapi ini ada tapinya ya. Kita tuh khawatirnya terlalu melabel diri sendiri, Teresti, Iya. gitu ya. Ya, jadi kita tuh self diagnose atau kita melabel kayaknya aku gini deh, tanpa kita membuka celah bahwa kita tuh adalah manusia yang selalu dinamis dan bisa berubah menjadi orang yang lebih baik Betul. gitu. Kadang-kadang kita menampilkan itu atau mengabaikan unsur itu sehingga aku tuh orangnya avoidant, jadi aku tuh nggak bisa dengan kamu, nah gitu. Padahal kita tuh mungkin kita memang avoidant, tapi kita mau belajar loh untuk nggak avoidant dan pelan-pelan mengarah ke normal attachment yang secure. Kalau Iya. avoidant dan anxious itu kan insecure ya. Saya mau belajar lebih secure gitu. Gimana caranya ya? Saya pelan-pelan gitu. Kalau ada masalah, saya mencoba menahan diri untuk nggak pergi, nggak kabur. Saya hadapin, saya dengarkan walaupun saya menderita, walaupun saya sakit gitu. Saya mau coba menghadapinya, misalnya kayak gitu. Jadi jangan melabel diri sendiri. Teks siapa tadi namanya? Teh Dinda. Teh Dinda. Nggak apa-apa. Kita mengidentifikasi diri, kok kayaknya aku ini ya, oke. Tapi setelah itu kita juga membuka peluang bahwa kita akan terus belajar dan menjadi orang yang lebih baik gitu. Gitu. Mungkin itu kata kuncinya ya. Kalau yang tadi paniknya yang ada trauma-traumanya gitu, selain journaling ya tadi mungkin belajar untuk kalau cemas itu biasanya relaksasi ya. Yang paling gampang tuh adalah relaksasi. Relaksasi itu tarik nafas, buang nafas. Misalnya ada teknik relaksasi itu di YouTube juga ada kok, teknik relaksasi gitu ya. Kemudian atau ambil air wudhu ketika cemas atau tegang gitu ya. Terus kemudian kalau lagi kondisi nggak tenang, olahraga. Tadi kan banyak aku nggak masukin ya. Ada beberapa kok teknik olahraga itu juga bisa membantu mood booster kita, dopamin kita tuh lebih happy gitu ya, dan kita juga lebih bisa mengatur diri dengan olahraga. Makanya olahraga tuh jadi sebaiknya rutin ya. Terutama kalau tadi yang calon pasangannya itu bisa berenang. Atau dia kalau nggak bisa berenang latihan, karena berenang itu bisa melatih pernafasan dan itu bagus untuk relaksasi. Betul betul betul. Jadi selain journaling juga kita bisa relaksasi, bisa olahraga juga ya. Mungkin bisa dicoba Teh Dinda sambil menunggu ke Indo juga untuk langsung konseling pranikah ya. Mudah-mudahan terjawab. Oke, next. Iya. Oh iya, aku juga mau dihimbau lagi ke teman-teman semuanya. Untuk sekarang kita sesi tanya jawabnya di kolom chat dulu ya teman-teman, karena untuk sesi raisa ini sudah selesai. Dan aku mau teman-teman semuanya stay sampai akhir karena nanti akan mendapatkan e-sertifikat ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Teh Mei Rizka. Selamat sore Teh Yun, terima kasih atas materinya yang sangat menarik. Mau nanya Teh, secara psikologi dan kejiwaan masing-masing, gimana cara kita tahu kalau kita sudah cukup dewasa untuk menikah? Apa parameter kita siap menikah dari sisi psikologi Teh? Hatur nuhun. Kemampuan meregulasi emosi. Udah itu satu tuh, itu udah paling dari top yang lain itu kemampuan meregulasi emosi. Dalam menikah itu adalah yang paling sulit itu adalah memeluk pasangan ketika kita ingin memukul, itu dah.
Jadi kemampuan meregulasi emosi ketika ada situasi-situasi yang sekiranya membuat kita tertrigger untuk marah, atau kita bisa mengelolanya dengan cara yang baik. Berbicara Kayak dengan iya, kayak tenang. Rasulullah Iya kan? yang saat marah sama Aisyah tuh memilih meluk ya Teh ya. Gitu. Itu level tertinggi dalam berkomunikasi dengan pasangan gitu ya. Jadi apa namanya, memeluk. Jadi misalnya nih suaminya pulang malam, nggak biasanya. Padahal biasanya tuh pulangnya tuh sore. Tiba-tiba suaminya nggak bisa dihubungin. Terus tiba-tiba HP-nya tuh ternyata HP suaminya tuh rusak gitu. Suaminya juga udah di jalan tapi kena macet. Jadi nggak bisa ngehubungin istrinya dan lama. Istrinya yang di rumah, coba kalau Teh Resti jadi istrinya, kira-kira di depan pintu mau ngomongnya gimana? Realistis aja ya. Oh iya dong, Kayaknya realistis aja. bakal Kita mah habis dari mana? Kok dihubungin nggak benar aktif nadanya misalkan. gitu, benar nadanya gitu. Nggak Gitu yakin. Teh. Serius. Masa? Lagi saum nanti khawatir hapa saumnya. Kayaknya kalau perempuan normal tuh biasanya, kamu dari mana aja gitu ya, itu naik nih melengking gitu ya. Iya. Atau pintunya nggak dibukain gitu ya, udah ngantuk. Kasian Nah, kalau nungguin. gak dibukain pintunya Teh. Nunggunya kelamaan aja, kamu dari mana aja sih gitu, kamu tuh ya kebiasaan gitu, nggak ngomong nggak ini gitu, kasih kabar kek gitu, panjang lebar kali-kali gitu kan, secara umum gitu ya. Ini saya kayaknya. Nah, ketika kita tahu ternyata suami kita tuh capek, baru pulang kerja, memposisikan diri di posisi pasangan itu susah. Dan akhirnya kita punya respon yang terbaik karena kita tahu pasangan kita juga lelah. Iya Ya kan? betul. Itu kemampuan meregulasi emosi itu udah mencoba berada di posisi pasangan. Itu kalau kata Judika, jadi aku sebentar aja. Begitu. Ketika kita mencoba berada di posisi pasangan, maka kita akan menurunkan ego kita. Dan Betul. kita akan mencari tahu bahwa goals kita dalam nikah ini mau apa sih? Apa yang kita cari? Bukannya ridho suami ya yang kita mau cari dalam pernikahan ini, supaya kita bisa ke surga lewat pintu mana aja gitu. Tapi kan kalau perempuan susah ya, kalau dikasih nasihat kadang-kadang, ini mah aku ya suka ngebantah. Aku emang gini, kamu tuh harus nerima. Nah, gitu Teh. Betul sekali, kan kamu gini, jadi kamu yang harus, nah gitu ya. Kan kamu milih aku, jadi kamu harus nerima semuanya dari aku. Nah, gitu tuh. Biasanya kata kuncinya tuh. Itu siapa tuh perempuan Siapa ya? Itu aku tuh ya gitu deh. Jadi Masya kemampuan Allah. meregulasi emosi gitu ya. Nah, oke, berarti barometer supaya bisa ngeliat nih kita sudah siap menikah itu salah satunya adalah bisa meregulasi emosi ya, sehingga nanti outputnya tuh Tepat. bisa menurunkan ego supaya kita bisa paham kondisi pasangan tuh seperti apa, bisa memposisikan diri seperti diri pasangan gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Teteh. Teh siapa tadi tuh, Mayriska ya? Oke, lanjut Teh. Masih ada sekitar 2 lagi nih Teh. Oh, bukan 200. Bukan 200. Nanti kita sampai besok di sini. Oke, lanjut ke Teh Aisyah. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Mau nanya, bagaimana cara kita tahu apakah kita sedang dalam hubungan toksik atau itu adalah pelajaran bagi kita untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan pasangan? Kapan kita perlu untuk menyerah dalam hubungan itu dan kapan perlu kita perjuangkan? Terima kasih. Wah, khawatirnya sedang ada dalam hubungan yang membingungkan nih Teh Aisyah nih. Boleh langsung dijawab Teh Yun? Dia bilang udah menikah atau belum? Belum, kayak sepertinya belum sih, nggak tahu juga nih. Teh Aisyah tidak menyebutkan sudah menikah atau nanti belum. berbeda ya. Iya, karena kan nanti berbeda ya. Ketika itu sudah dalam pernikahan kan ada usaha-usaha atau upaya-upaya yang memang kita lakukan karena ini kan dipersatukan oleh Allah gitu ya. Jadi Betul. perjanjiannya kuat, misalkan itu gitu. Jadi bertahan sedikit lagi kadang-kadang, tapi ini bukan berarti kekerasan dalam rumah tangga ya. Karena itu kan jatuhnya tuh itu zolim ya, dan memang dalam Al-Quran misalnya boleh misalnya mengajukan perceraian apabila, nah itu ya siga taklid misalnya gitu ya, itu terjadi misalnya gitu. Nah tapi kalau misalnya ini masih dalam relasi yang sebenarnya belum dalam relasi pernikahan, mungkin ini adalah tanda dari Allah bahwa dia kayaknya bukan orang yang tepat buat kita. Hati-hati gitu ya. Jadi memang kita perlu tadi ya, jalur langit sama jalur ikhtiar gitu ya.
Coba misalnya kita hindari dulu kira-kira pasangan ini seperti apa gitu ya. Mm-mm. Responnya kayak gimana gitu. Karena khawatirnya kalau terus-menerus bisa jadi dalam pernikahan malah itu semakin melegalkan apa namanya perilaku dia yang tadi tidak nyaman dengan kita. Bukan jadinya mawadah warohmah jatuhnya gitu. Jadi kitanya Hmm, nggak tenang terus gitu ya. Kayak gitu. Jadi betul. kita perlu pertimbangkan ini lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak manfaatnya gitu ya. Hmm. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa. Jadi kayaknya kita perlu kayak lagunya Yura Yunita gitu ya, yang tunjukkan tanda-tanda gitu ya. Ih. Gitu. Jadi harus harus istiqoroh, minta petunjuk dari Allah, benar-benar ini beri tanda dong, kasih sign gitu. Kayaknya kalau kalau ini emang benar-benar baik ya Allah, apa lewat mimpi atau lewat keyakinan atau lewat apa ya Allah. Jadi kita memang nggak pernah bisa berlepas dari Hmm. komunikasi dengan yang di atas ya, karena kadang-kadang kita ngerasa tuh kita udah oke, kita udah oh iya ini pasangan kita tuh udah A B C D, tapi kan kita nggak pernah tahu di dalam perjalanan kehidupan kita nantinya tuh kayak gimana Mm-mm. gitu. Kan rahasia banget, bener nggak Resti? Iya kan? Betul. Nggak ada yang tahu nanti tuh rahasia di depan itu kayak gimana, dalam pernikahannya tuh kayak gimana tuh nggak ada. Tapi kita Mm-mm. kan wajib ikhtiar sebaik mungkin, benar nggak ya? Betul, Kita betul. wajib ikhtiar sebaik mungkin. Jadi kita cari tahu orangnya kayak gimana, keluarganya seperti apa, udah berusaha ikut sekolah pranikah gitu ya, berusaha memperbaiki diri A, B, C, D, E. Kita udah bismillah gitu, kita akad, tiba-tiba setelah dalam pernikahan tuh tidak seperti yang kita harapkan atau sebenarnya padahal kita tuh udah cross check banget tuh Hmm. sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin berarti jangan-jangan ini ujian ya dari Allah, ya kan? Mm-mm. Iya, Betul. jangan-jangan ini ujian ya dari Allah, gimana supaya, karena dalam pernikahan tuh nggak ada ujian, nggak ada pernikahan yang nggak ada ujiannya gitu. Hmm. Karena kan menikah itu menggenapkan setengah agama, Iya. jadi nggak mungkin, iya nggak mungkin nggak ada ujiannya Iya, gak mungkin gitu. flat aja ya, Teh. Yes, begitu. Gitu. Mudah-mudahan Gitu. Mudah-mudahan terjawab kejawab ya. ya. Oke, lanjut nih ke yang terakhir di kolom chat. Ini entah Teteh entah AA. Kita sebut saja kakak, Kak Huzaif. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Saya mengalami trauma ditinggalkan karena kedua orang tua saya meninggalkan saya saat masih kecil. Hal ini terkadang menjadi masalah dalam hubungan saya karena saya mudah menjadi paranoid. Bagaimana saya bisa menyembuhkan trauma ini? Di sini nggak disebutin ya meninggalkannya dalam konteks apa Teh. Ya, ini berat sih memang ya. Hmm. Kadang-kadang jadinya itu dia merasa apa ya namanya, Kang Huzaif ini mungkin jadinya tuh ketakutan terus, khawatir nanti kalau udah punya pasangan nih, dia kira-kira ninggalin aku nggak ya gitu ya. Iya. Nah, mungkin sebelum nikah nanti ini ada baiknya mengkomunikasikan dengan pasangan bahwa memang punya trauma ini gitu ya. Mm-mm. Sehingga pasangan juga aware bahwa oh ada kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan, dan kalau dalam hal komunikasi ini benar-benar perlu dijaga gitu ya. Sehingga terkomunikasikan apapun itu yang dirasakan. Jadi komunikasi itu nggak cuma sekedar sayang tolong ambilin minum, sayang ini tolong ini, sayang bisa jemput aku nggak, bukan gitu, tapi lebih ke apa yang kamu rasain, Deep apa talk yang ya Teh. di talk, aku tuh nggak suka loh kalau kamu kayak gini, aku tuh sayang sama kamu, tapi kalau Mm-mm. kamu begini-begini aku sedih gitu. Jadi bagaimana caranya menjawab atau memberikan masukan pada pasangan, cara mengkomunikasikan dengan pasangan itu sesuatu yang sekiranya itu bisa diterima pasangan kita. Dan Mm-mm. bagaimana saya menyembuhkan trauma ini, sekiranya trauma ini memang sudah sangat mengganggu, ya bisa konsultasi gitu ya kayaknya, karena kita harus tahu titik-titik seberapa parah nih traumanya gitu ya. Mm-mm. Ketika tertriggernya kayak gimana gitu, atau hanya kalau dalam relasi pasangan aja gitu, kalau dalam berpasangan ketakutannya itu derajatnya sampai sejauh apa gitu, apakah selalu jadinya, kadang-kadang ada ya karena ketakutan ditinggalkan akhirnya selalu ngecek ponsel pasangannya, Mm-mm. kamu sama siapa aja, jealous berlebihan itu kan, jadi jadi kamu ngapain aja sama siapa aja. Padahal pasangannya mungkin jadi nggak bener, susah percaya. Nah itu Mm-mm. kan menyakiti pasangan juga ya, dan Betul, itu bisa betul. mengganggu hubungan kayak gitu karena itu nggak nyaman gitu. Oke. Begitu mungkin. Mudah-mudahan terjawab ya, Kak Huzaif.
Oke Teteh, alhamdulillahirobbilalamin untuk sesi tanya jawab sudah selesai karena sudah pukul 17.31. Bentar lagi kita mau berbuka nih. Teteh barangkali ada closing statement, boleh Teh? Nah, ini ada yang ini ya yang nanya nih, aku karena paling bawah jadi kebaca ya. Boleh coba Konseling Teh. pranikah harus punya calon dulu, kate enggak? Konseling Hmm. pranikah itu boleh buat yang tadi ya punya isu-isu pribadi, bisa diri pribadi dulu gitu ya. Terus PPT-nya di-share di mana? Aku kasihnya ke panitia nanti PPT-nya. Nanti panitia mau nge-share-nya di mana? Nanti di-sharein Teh. Aman-aman. Oke, sip. Ya, jadi ini karena aku kan masih ini ya, jadi harus aku pindahin dulu filenya gitu. Nanti aku share ke panitia ya teman-temannya, Teh Retia dan teman-teman yang lain gitu. Akhir kata apa ya? Akhir kata teman-teman, healing before wedding or healing before ring itu menurut saya menjadi hal yang penting untuk kita lakukan. Tapi ingat teman-teman, jangan melabel diri sendiri ya teman-teman. Kita mungkin semua orang punya luka masa lalu, punya luka batin, tapi yakinlah ke depan bahwa kita tuh adalah manusia yang bisa selalu berubah menjadi orang yang lebih baik. Selalu berkoneksi dan selalu apa namanya, jangan lepas dari apa namanya, rahmat Allah, selalu berkomunikasi. Dua cara yang harus kita mintain pertolongan, pertama adalah ikhtiar dengan hablum minallah, dan satu lagi dengan hablum minannas, dengan ikhtiar sesama manusia, minta doa orang tua, minta doa orang-orang terdekat. Jangan-jangan kita selama ini nggak bisa maju, atau kita selama ini tuh sulit mendapatkan jodoh, mungkin karena kita apa namanya, jarang minta doa sama orang-orang, dan kita mungkin ada hal-hal yang perilaku kita mungkin kurang baik, jadi kita selalu belajar memperbaiki diri. Jadi intinya apa? Out of the box, jangan melabel diri, bahwa yakinlah bahwa setiap manusia itu bisa berubah menuju ke arah yang lebih baik, dan begitu juga kita semuanya gitu. Semoga teman-teman semua yang ada di sini dimudahkan sama Allah, mendapatkan jodoh terbaik, dimudahkan untuk mengatasi masalahnya masing-masing, dan selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya gitu ya. Dan selalu mau terus belajar memperbaiki diri. Makasih semuanya. Terima kasih udah sarang mau ikut kegiatan ini gitu. Oke, gitu Teh Resti. Entah itu closing statement atau apapun itu. Iya, mana Teh Restinya tadi kabur. Oh, Oke, ada. jazakillah khair Teteh, Masya Allah ini mundel Sama-sama. banget. Aku juga jadi ikutan belajar banget. Makasih banyak Teteh atas semua para materinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman juga happy ya, karena di sini penuh cinta layarnya, happy banget. Nah teman-teman kan Aku juga pasti ada. merasa happy juga ya untuk ikutan kajian apa bincang pranikah sore ini. Nah jangan lupa untuk ikuti juga sekolah pranikah SPN Salman ITB offline batch 48, karena nanti akan bertemu lagi dengan Teh Yun ya. Nah, Yes, kita akan iya. bahas tentang perselingkuhan, Tuh, dan hal-hal yang lainnya. selalu ramai diobrolin tuh, akan nanti kita akan bahas di SPN Salman ITB bersama Teh Yun ya. Nah teman-teman boleh langsung kepoin aja Instagramnya @spn.salmanitb. Nanti insya Allah akan dibuka pendaftarannya dan teman-teman bisa langsung daftar aja dan bertemu kembali dengan Teh Yun. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah berkenan hadir di sore hari ini, menyimak dengan baik dan menyerap ilmunya dengan baik. Mudah-mudahan kita semakin bisa healing before ring, dan Amin. supaya menjadi Amin. pribadi yang bisa lebih mempersiapkan diri untuk pasangan kita kelak ya teman-teman. Amin, amin, amin. Oke teman-teman semuanya, aku juga ingin mengingatkan teman-teman, nanti di akhir akan ada presensi. Teman-teman silakan isi presensinya, dan supaya dapat e-certificate ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan diisi presensinya, dan teman-teman semuanya juga kalau misalkan pengen nge-SG ini boleh banget di SG-in kajian hari ini, dan jangan lupa di tag akun Wakaf Salman juga ya teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita tutup kajian hari ini, kita foto bareng dulu ya teman-teman. Boleh on cam semuanya. Jangan cuma Kang lahir Lukman batin nih. ya teman-teman ya. Tadi aku belum sempat minta maaf lahir dan batin ya. Iya, Mudah-mudahan Teteh semuanya kalau ada yang sama-sama. kurang berkenan atau ada yang belum kejawab, mangga nanti kita lanjutkan pertanyaannya di SPN. Iya betul, nanti bertemu lagi di SPN. Ayo teman-teman boleh langsung on cam, kita foto bersama dulu, jangan cuma Kang Lukman yang on cam. Oke, boleh teman-teman siap-siap dulu, rapi-rapi dulu. Masya Allah, luar biasa, ternyata semangatnya betul-betul luar biasa, meskipun di akhir Ramadan nih pasti lebih hektik karena sambil itikaf dan lain sebagainya, tapi teman-teman luar biasa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya.
Oke, di sini ada 2 slide. Kita foto dulu slide pertama ya. Akang operator mohon dibantu. Aku hitung ya. Senyum teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, next. Slide kedua. Senyum teman-teman. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sudah selesai ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang sudah hadir Terima sore kasih hari ini. banyak. Jangan lupa isi presensinya. Terima kasih juga kepada Teh Yun dan selamat berbuka teman-teman Sama-sama. semuanya. Ya, semuanya makasih Oke, banyak. akhirul kalam. Robbana tifidunya Iya. sana sana wakina zabanar. Aku Resti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih ya sudah nemenin sore hari ini. Akan tiba satu masa ketika kita benar-benar sendirian, ketika dunia tak lagi bisa kita genggam,